tiba-tiba ada suara langkah kaki dari kamar mandi menuju ke saya. Saya tapi dari atas. Jadi saya ngeliatin atas gini, terus kayak, dia tiba-tiba deg 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 deg, terus nyampe di atas saya, dia berhenti. Tiba-tiba depan pintu saya yang abu-abu digedor-gedor. Nah, di akhir tahun 2023 saya tuh pindah apartemen ke sebuah apartemen di kawasan pemukiman Chinese. Saya adalah tenan pertama di apartemen itu. Biasanya saya punya kebiasaan tidur nih Mas. Kebiasaan saya tidur tuh adalah semua lampu mati, terus gordennya saya buka. Nah, gangguannya tuh mulai dari sini, saya kebangun. Saya ngeliat ke sekeliling saya gitu, kok berisik ya rumah ini gitu. Terus habis itu ya udahlah, karena saya agak tegang, saya mikir kamar ini gelap banget, saya lupa buka gorden. Ya udah saya duduk, saya menghadap ke kiri, saya buka gorden, saya bentangin tangan saya. The moment saya buka gorden, itu semua suara langsung senyap Mas. Langsung berhenti. Senter itu stop di muka saya, dari luar jendela itu. Muka saya tiba-tiba jadi terang banget. Habis itu tiba-tiba saya bisa lihat ada sebuah sosok perempuan tinggi besar di luar jendela saya di lantai 40 itu. Dia lagi terbang melayang ngeliatin saya dari kejauhan. Oke, saya punya bomoh, kata dia gitu. Aku nggak ngerti awalnya bomoh nih apa. Karena bomoh nih kalau di orang Malaysia itu dia dukun. Aku telepon dulu ya dia gitu. Ditelepon lah, dia ngomong pakai bahasa Mandarin lah sama temannya itu. Tiba-tiba setelah itu dia jelasin ke aku, dia udah ngecek kamar kamu lah, katanya bener ada iblis jahat di rumah kamu. Halo pasukan Lentera Malam, buat teman-teman nih yang lagi kerja atau mutusin untuk tinggal di luar negeri, jangan sampai salah pilih tempat tinggal. Kalau nggak mau dapat pengalaman kayak narasumber kita kali ini, yang pernah tinggal di apartemen yang ada di Kuala Lumpur. Jadi hari ini bakal menarik banget pembahasannya, dan kita bakal bahas tuntas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kak Lala. Kita sapa dulu aja. Kak Lala, apa kabar? Hai Mas. Baik ya? Baik sama. Baik ya. Oke, Kak Lala ini punya pengalaman horor di luar negeri nih, tepatnya di apartemen di Kuala Lumpur. Ini apa yang terjadi nih sama Kak Lala? Jadi sebenarnya ini hal yang sedikit mengguncang mental saya ya. Saya sudah lama di luar negeri, dan ini adalah hal yang paling ekstrim yang pernah saya alami selama saya kerja di luar negeri. Dan saya tuh selalu kebangun pukul 3 pagi. Dan nggak cuma saya ngerasain, karena teman-teman saya juga, mereka tuh sebagai saksi-saksi yang mengalami kejadian ini juga. Jadi nggak cuma saya, tapi teman-teman saya juga mengalami. Oke, jadi nggak cuma Kak Lala aja yang ngalamin ya? Semua banyak banget yang terlibat dalam cerita ini. Jadi saya rasa kayak oke, ini bukan saya aja, tapi orang lain juga mengalami gitu. Jadi ini bener lah gitu. Iya. Oke. Lalu berapa lama kalau ngalamin kejadian kayak gini nih? Kejadian horor ini? Ini kurang lebih hampir 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu kayaknya deh. 2 mingguan. 2 mingguan? Untuk yang ekstrim ini itu terjadinya dalam 2 minggu pertama. Oke. Karena kan produserku yang yang dia itu nemu dari tweet sama Instagram ya, sempat viral cerita Kak Lala ini ya. Iya, benar, betul. Tapi tanggapan dari teman-teman pun banyak yang inget lagi tuh kejadian itu. Teman-teman yang di Kuala Lumpur? Iya, yang jadi saksi itu. Oke, jadi sebenarnya pas saya nulis cerita ini, saya tuh udah lupa ingat gitu loh. Jadi sebelum saya nulis ceritanya, saya malah interview dulu teman-teman saya satu-satu, nanyain ke mereka, pas kamu nginep, kamu ngerasain apa? Waktu itu kejadian apa ya gitu. Soalnya saya tipe orang yang kayak ini memori buruk, saya coba repress waktu itu. Karena waktu itu kan saya stres gitu. Gitu sih Mas. Oke. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Lala, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Terus juga bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Lala mengenai apartemen yang ada di Kuala Lumpur nih.
tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saat misteri kita mulai. Oke, jadi mungkin aku perkenalkan dari diri saya dulu kali ya. Nama saya Clara, panggilan saya Lala. Saya tuh udah bekerja di Malaysia dari tahun 2022. Nah, di akhir tahun 2023 saya tuh pindah apartemen ke sebuah apartemen di kawasan pemukiman Chinese. Jadi kan kalau di Malaysia itu dia ada pemukiman Chinese, ada pemukiman Melayu, kayak gitu. Oh, beda-beda ya? Jadi kalau yang di Melayu itu biasanya mereka banyak masjid gitu kan, banyak makanan halal. Kalau yang di area pemukiman Chinese mereka banyak makanan non halal, kayak gitu. Nah, kebetulan pemukiman ini tuh deket sama kantor saya. Jadi saya pilihlah apartemen ini. Jadi waktu itu apartemen ini baru dibangun di 2023. Saya pindahnya itu akhir 2023. Saya adalah tenan pertama di apartemen itu. Jadi apartemen itu tuh fasilitasnya bagus, terus dia ada infinity pool, dia ada shuttle bus ke kantor. Pokoknya bagus banget, tapi harganya tuh worth it banget lah gitu. Jadi beda sama teman-teman saya yang udah tinggal di situ. Jadi saya kayak ini best deal ya, oke lah saya ambil. Nah, saya dapat kamar itu di lantai 40 nomor 3A. 43A ini ada di paling pojok dari apartemen. Jadi sebelah ujungnya tuh nggak ada kamar lagi, tapi di sebelahnya ada gitu, ada tetangga. Nah, apartemennya itu bentuknya studio apartemen. Dia ini rada beda ya Mas sama studio apartemen yang ada di Jakarta modelan bentuknya. Jadi kalau di sana itu ada yang bentukannya kayak dia punya main door di depan, terus kita buka itu langsung rak sepatu. Nah, ada pintu sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu yang sebelah kiri itu kamar saya, studio saya. Yang sebelah kanan itu studio orang lain. Gitu. Jadi emang main door, terus ada pintu lagi kiri kanan gitu. Nah, masuk apartemen saya itu buka pintu, depannya tuh langsung mesin cuci. Nah, di belakang pintu itu kamar mandi. Jadi kamar mandi ini paling pojok kan. Nah, kamar mandi, mesin cuci, ruang makan, depannya dapur, terus sebelah kanannya itu ruang tamu, sofa, meja sama TV. Sebelahnya lagi itu kasur single bed, nempel sama jendela rumah saya. Nah, jendelanya itu full dari atas sampai bawah. Jadi emang agak panas waktu itu kalau ditaruh single bednya di paling ujung. Nah, di depannya itu ada pintu besar, depannya kasur itu pintu warna abu-abu. Itu kalau dibuka itu blower AC. Oke, ini kurang lebih dan apartemen saya biar bisa kebayang ya Mas ya. Nah, saya ini kan kerjanya mostly work from home waktu itu, pas saat itu. Jadi saya 3 hari di rumah, 2 hari di kantor. Terus karena saya banyak waktu luang, saya waktu itu apply part-time. Dan kebetulan dapet di lantai 2 apartemen itu. Nah, part-time-nya itu jadi admin pilates. Dan kan admin pilates bisa sambil work from home gitu loh. Jadi kayak, boleh nih cuma 2-3 kali doang nih gitu buat ngisi waktu luang saya gitu. Dan kerjaan saya waktu itu fleksibel banget dan gak berat gitu. Jadi saya mikir, boleh lah nih di lantai 2 lagi tinggal turun gitu kan. Nah, terus tempat pilates ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kelas pertamanya jam 7, kelas terakhirnya jam 8, jadi saya pulang jam 9. Nah, untuk menuju tempat pilates ini, kita harus bisa 2 opsi. Yang pertama itu lewat lift di parkiran, lantai 2, yang terakhir ini lewat lobby, habis itu naik eskalator. Saya nyari yang cepet, saya nyari yang lewat parkiran karena dia lebih cepat, walaupun serem ya lewat parkiran gitu kan pagi-pagi matahari belum terbit segala macam, karena kebetulan di Malaysia itu matahari terbitnya jam 7 lewat gitu. Beda sama di sini. Terus karena saya shiftnya jam 7 pagi ya saya berarti harus berangkat 6.30-an lah gitu kan turun ke bawah.
Nah, kurang lebih itulah sehari-hari saya di sana gitu. Nah, habis itu kejadiannya ini dimulai dari saya pulang dari Pilates. Beberapa hari setelah tinggal pertama kali di situ? Oh enggak, saya kan tinggal di situ akhir 2023. Nah, kejadian ini mulai di deket-deket Chinese New Year. Oke. Jadi deket-deket Chinese New Year itu kan saya udah lama nih part time di tempat itu. Saya pulang waktu itu sekitar jam 9-an naik ke atas. Saya pulang, terus pertama kali saya buka pintu saya ada bau bangke binatang. Oke. Saya cari sumbernya gitu, kayak kok ada tiba-tiba ada bau bangke lantai 40, bau bangke itu dari mana gitu kan. Terus saya cari-cari terus nggak nemu gitu, karena sampah saya udah saya buang, cucian piringnya nggak ada, jadi saya nggak ngerti asalnya dari mana. Bahkan di kamar mandi pun nggak kecium baunya itu ada di tengah-tengah ruangan, dia tuh di antara kamar mandi dengan ruang makan. Jadi di tengah-tengah di depan mesin cuci itu tuh bau bangkainya nggak hilang-hilang. Jadi saya mikir ini apa ya, kenapa ya, apa saya karena capek gitu kan. Akhirnya saya mikir ya udahlah, saya semprot aja gitu pakai Stella, saya semprot pakai pengharum ruangan. Terus saya beres-beres rumah, vakum-vakum. Terus tiba-tiba teman saya, salah satu tetangga saya namanya Ivana, dia orang Indonesia. Dia tinggalnya di beda lantai, cuman dia datang berkunjung jam 11-an atau ya 11-an lah gitu. Si Ivana ini datang bawa oleh-oleh, terus dia ngobrol-ngobrol lah sampai jam 12. Dia bilang, kamu bukannya kerja ya besok pagi part time Pilates itu? Iya, aku part time, aku bilang gitu. Besok pagi juga jam 7. Terus kata dia, oh ya udah kamu tidurlah, aku pulang. Nah, dia pulang, saya mandi dan tidur. Biasanya saya punya kebiasaan tidur nih Mas. Kebiasaan saya tidur tuh adalah semua lampu mati, terus gordennya saya buka lebar, karena city lights dari luar gitu kan, jadi lampunya dari luar. Terus hari itu karena saya capek banget, saya tuh nggak kepikiran buka jendela, buka gorden gitu. Jadi saya langsung tidur, jadi saya matiin lampu semua, terus saya tidur. Nah gangguannya tuh mulai dari sini, saya kebangun tapi saya nggak langsung duduk. Saya kebangun, saya cuma buka mata, terus saya ngeliat ke sekeliling saya gitu, kok berisik ya rumah ini gitu, kayak tetangga ya, kok tetangga berisik banget ya malam-malam, aku mikir gitu. Awalnya saya karena baru bangun, saya masih mikir, oh ya udahlah biarin aja, tunggu aja sampai mereka reda nih. Tapi kok makin lama kok makin nggak berhenti suaranya gitu. Terus akhirnya saya mulai mikir, loh ini suara apa sih sebenarnya. Saya mulai analisa pokoknya di otak saya lah, saya cuma buka mata gini ngeliat kiri kanan gitu, lagi gelap gulita, nggak ada apa-apa tapi kok berisik banget. Saya analisa ada 7 suara pas saat itu. Yang pertama itu ada suara ketukan pintu, dia 3 kali, tiap 3 kali dia berhenti. Terus itu satu suara. Yang suara kedua itu aku dengar, kan saya punya kettle plastik gitu Mas di rumah, kayak ada yang nyentil kettle plastik itu gitu. Terus suara ketiga itu saya dengar ada suara ini kayak dentuman, kayak orang lompat. Kan kalau orang lompat dia pelan ya Mas, dek gitu kan. Kayak itu rasanya berat, terus tapi dia konsisten gitu, ritmenya ada gitu. Nah itu yang ketiga. Terus yang keempat saya dengar suara bola bekel. Kan kalau bola bekel bunyinya beda ya Mas, dia kan gitu, kayak bola bekel yang jatuh gitu. Itu suara keempat. Terus suara kelima itu ada suara ini loh Mas, suara karpet yang digosok-gosok di kamar mandi. Jadi kayak ada yang gesrek. Itu semua suaranya berasal dari luar? Awalnya saya pikir dari luar, tapi pas saya bangun saya mulai analisa, itu suara dari dalam Mas, dari dalam rumah saya gitu. Karena kan saya baru bangun ya, ini apa sih kayak gitu. Terus saya analisa, ini tuh dari dalam gitu. Terus saya mencoba positive thinking, kayak enggak lah, ini suara tetangga, saya mikir gitu. Tapi ada 2 suara yang menurut aku paling menakutkan saat itu. Yang pertama itu, kan lantai saya di rumah itu kayu ya Mas, jadi suara sapuan kayu gitu, set, tapi dia pelan, ritmenya pelan tapi dia jelas gitu, set gitu kan. Terus itu yang paling serem. Sama satu lagi tuh suara kalau ada kuku yang dicakar di triplek, yang di kretek,
kretek, suara kayak gitu. Itu gede banget suaranya, tapi saya mikir dari mana, saya tinggal lantai 40 mas, sebelah kanan saya nggak mungkin ada pohon gitu. Saya mikirnya gitu, jadi kayak ini suara dari mana, saya pikir gitu. Terus kayak enggak, ini tetangga, saya positive thinking. Terus habis itu ya udahlah, karena saya agak tegang, saya mikir kamar ini gelap banget, saya lupa buka gorden. Ya udah saya duduk, saya ngadep ke kiri, saya buka gorden, saya bentangin tangan saya. The moment saya buka gorden, itu semua suara langsung senyap mas, langsung berhenti. Saya mulai deg-degan karena kok saya buka gorden, dia tiba-tiba jadi berhenti suaranya gitu. Iya. Saya masih dalam keadaan buka gorden gini mas, terus dia berhenti, saya nengok ke belakang kayak gini pelan-pelan. Tapi itu emang gak ada apa-apa di situ mas. Jadi kayak oke, gak ada apa-apa, tenang. Tapi karena saya takut kayak aduh ngapain ya, saya mau nelfon orang juga, saya ini jam berapa gitu kan. Pas saya megang HP, saya lihat HP, itu jam 3:05 kalau nggak salah. Oke. Suara itu berbarengan semua ya? Itu berbarengan semua, makanya ramai banget sampai saya kebangun gitu. Terus berarti cukup lama ya Kalala menyimak ya? Ya cukup lama, kayak mungkin 5-10 menit. Wow. Jadi kurang lebih pas saat itu ya jam 3-an lah ya. Saya lihat HP, saya lihat oh jam 3:05 nih. Yaudah, saya main HP aja deh gitu. Saya akhirnya main HP walaupun saya ngantuk banget, tapi saya jadi nggak bisa tidur gitu. Terus tiba-tiba muncul lagi mas suaranya. Lalu muncul lagi, tapi cuma 2 suara yang muncul. Cuma suara sapuan lantai kayu itu sama suara kretek-kretek kuku itu. Itu gede banget mas, suara kretek-kretek itu yang paling gede itu sebelah saya di sofa rasanya. Saya udah kayak waduh, dia menjadi-jadi nih, ini fix sih bukan tetangga aku bilang gitu. Masa ngapain kretek-kretekin gitu malam-malam, gak mungkin mas. Aku udah kayak bingung mau ngapain, mau nyalain lampu juga saya takut, karena kalau menuju saklar lampu itu paling ujung dari ruangan kan, deket pintu. Jadi saya harus jalan dulu, yang dimana suara sapuan lantai kayu itu ada di tengah-tengah situ, suaranya dari situ rasanya. Jadi saya kayak nervous, saya kayak adalah saya nggak usah lah, saya ini aja main HP aja. Saya dengerin tuh mas sampai pagi suara kretek itu. Dia mulai hilang pukul 5-an kayaknya, kurang lebih jam segitulah. Dia mulai hilang. Pas dia mulai hilang, saya coba tidur lagi. Ada beberapa yang nggak saya kasih tahu di reels, kayaknya saya kelewat. Jadi pas saya mencoba tidur hari itu, saya kebangun 2 kali. Jadi pas udah nggak denger suara lagi kan, aku kayak yaudah aku tidur. Pas aku tidur ada yang bangunin aku, banguninnya nggak dibangunin sih, cuman dia dudukin kaki aku. Terus saya kebangun. Terus waktu itu saya masih ada keberanian mas, jadi kayak oh ya udah biarin aja, saya tidur lagi gitu. Saya tidur lagi. Terus yang kedua kalinya itu karena saya narik selimut, tapi tuh selimutnya tuh nggak bisa ditarik, kayak didudukin, dipegang gitu. Jadi kayak akhirnya saya duduk, saya marahin, saya bilang gue mau tidur tau, gue bilang gitu. Terus abis itu bisa ditarik selimutnya. Abis saya marahin, terus saya tarik, terus abis itu saya tidur. Pas saya tidur saya baru nyadar kamar saya hari itu panas banget, padahal biasanya nggak pernah sepanas itu. Biasanya dia kan saya selalu pasang 17, dan itu hari terpanas lah pokoknya. Kayak saya ngerasa apa AC saya rusak, saya mikirnya masih kayak gitu. Terus habis itu udah nih saya bangun 6.30, saya kerja part time, pergi part time dan lain sebagainya. Saya sempat balik ke kamar itu pukul 1 karena saya mau sholat sebentar, dan itu tuh panas juga, masih panas. Terus kayak wah panas ya AC aku ya, kayak soalnya AC-nya baru, saya tenan baru, masa baru sebentar udah rusak gitu kan. Saya mikirnya gitu waktu itu. Terus abis itu lanjut part time. Habis saya lanjut part time pukul 4 gitu saya pergi ketemu teman saya, namanya Kristi. Nah saya ceritain lah sama dia semua, Kristi ada gini. Terus dia bilang oh aku mah sering digangguin juga di apartemen lamaku, nggak apa-apa paling nanti hilang, kata dia gitu. Aku temenin deh nginep di rumah kakak. Bener ya nginep ya? Iya nginep, kata dia. Udah akhirnya dia nginep di rumah saya hari itu. Nah pas dia nginep dia tuh sama saya ketawa-tawa, bercanda-bercanda gitu sampai jam 11 malam. Nah pas kita lagi ketawa-tawa kayak gitu, ada sejenak kita berhenti ketawa, tiba-tiba dia ngetok-ngetok. Dia mukanya kaget, dia bilang, Kalala denger nggak? Aku bilang, oh itu tetangga. Padahal aku tahu itu bukan tetangga karena sebelah kanan kan kosong. Ya kan, jadi sebenarnya bukan tetangga gitu, kosong. Cuman
aku biar mengalihkan pembicaraan aja gitu. Terus dia diem lagi, terus dia bilang, bukannya tetangga Kalala kosong, yang ini kan pojok Kak. Dia ngomong gitu. Maksud aku kan jangan ngomong gitu, tapi tapi dia ternyata ngomong. Terus aku bilang kayak enggak, itu tetangga dari atas. Aku bilang gitu, bukan dari samping kok, aku bilang. Terus kata dia, oh ya udah, kata dia gitu. Akhirnya ya udah kita coba tidur. Nah pas lagi tidur saya kebangun nih Mas, karena tahu kemarin sebelumnya saya nggak saya buka mata terus ada kejadian, jadi pas saya kebangun saya nggak mau buka mata. Jadi saya pas kebangun saya cuma kayak oke, saya kebangun tapi saya diem aja gitu. Saya tidur ngadep jendela pas saat itu, ya benar, tidur ngadep jendela. Terus habis itu di situ saya denger Kristi lagi main TikTok, lagi scroll TikTok. Berarti dia kebangun juga? Berarti dia masih bangun kan? Oh masih bangun. Ya, masih bangun. Terus saya mikir lah, ya anak masih bangun gitu, tapi saya diem aja. Terus habis itu si Kristi ini ke toilet. Dia ke toilet, terus pas dia balik, nggak berapa lama setelah dia balik, dia megang tanganku. Dia bilang, Kalala. Terus aku jawab, aku bilang, aku bilang gitu. Terus dia nggak megang tangan aku lagi, dia diem lagi. Nggak berapa lama, dia megang tangan aku, terus dia bilang gini, Kalala bangun, ayo kita ke lobi, kata dia gitu. Terus aku duduk, terus aku bilang, hah? Oh ya udah, oke, kita ke lobi. Aku ambil HP, habis itu aku lihat jam 3:10 waktu itu. Terus ayo kita ke lobi. Terus pas di lift, muka dia sumpah Mas pucet banget. Terus kayak, jangan cerita sekarang ya Kristi, aku bilang, nanti aja di lobi, aku bilang gitu. Terus kata dia, oh ya Kak, aku cerita di lobi, kata dia gitu. Oh udah paham nih Kalala ya? Aku udah paham. Iya lah, kayak wah ini pasti something happen, tapi aku nggak denger gitu Mas. Terus nyampe lobi, oke, dia cerita kayak, Kak, tadi kan aku main TikTok, terus kakak kan nanya, Kristi belum tidur. Pas aku nengok, kok Kalala ngadep ke jendela ya gitu. Tapi aku ngerti kayak, oh mungkin Kalala ngigo kali ya. Terus kayak, ya udahlah, Kalala setengah bangun nih, aku berani ke toilet. Dia ke toilet, dia balik. Nah pas aku balik Kalala, aku tuh denger suara gaun ngengser, kata dia. Apa itu? Kayak kalau orang nikahan kan dia punya gaun. Iya. Gaun belakangnya itu kan ada suara kalau kena kayu, sret gitu. Nah dia tuh denger itu tapi dari kamar mandi, karena kan kamar mandi lantainya beda sama lantai kayu aku kan. Jadi dia ngerasanya tuh suara kain yang ngengser di kamar mandi gitu. Terus dia bilang, aku nggak dengar suara itu, makanya aku megang tangan Kalala yang pertama. Terus Kalala kan cuma jawab gitu. Aku kira ya udahlah, mungkin Kalala masih ngantuk, ya udah aku pikir nanti suara juga hilang, kata dia gitu kan. Terus habis itu aku dengerin lagi nih Kak, dan ternyata suaranya makin lama makin besar, kata dia gitu. Oh makin besar. Pas dia udah besar banget suaranya Kalala, aku langsung bilang, tangan Kalala, ayo Kalala kita ke lobi, kata dia gitu. Itu dari POV Kristi. Nah terus aku bilang dari POV aku, jadi gini Kristi, aku bilang gitu, sebenarnya aku udah bangun dari kamu main TikTok itu, aku denger gitu. Tapi yang pertama, aku tuh nggak pernah ngomong sama kamu, Kristi, kok belum tidur? Aku nggak pernah nanya. Karena aku dengerin doang dia main TikTok. Aku kan mau pura-pura tidur. Iya, karena aku nggak mau kelihatan bangun lah gitu. Jadi aku pura-pura tutup mata gitu. Jadi aku nggak ada ngomong kayak gitu Kristi sama kamu gitu. Terus kata Kristi, hah? Bukan Kalala yang ngomong. Pantesan kok Kalala tuh ngadep jendela gitu, nggak ngomong sama aku. Enggak, aku nggak ada ngomong. Terus gitu, oh, terus suara gaun ngengser Kalala emang nggak denger gitu, gede banget. Aku juga nggak denger Mas. Aku nggak dengar sama sekali. Padahal aku tuh sejak dia megang tangan aku udah tahu nih pasti ada sesuatu nih, makanya aku pasang kuping kan. Tapi aku nggak dengar apa yang dia dengar gitu. Dari situ kan kita udah kayak shock gitu kan. Jam 3 pagi disuruh mikir ini apaan ya kira-kira gitu kan. Terus akhirnya kita kayak di lobi tuh mikir keras, ini suara datang dari mana gitu. Apakah tetangga atas, apakah tetangga kiri. Kalau hasil dari pemikiran aku sama Kristi waktu itu ya Mas, kayaknya nggak mungkin tetangga kiri, karena kalau tetangga kiri tuh terlalu jauh, dia tuh ada batas. Jadi yang kayak saya bilang tadi, pas buka pintu ada rak sepatu, ya itu dia agak jauh sebenarnya dari kita, karena ada rak sepatu dulu baru kamar dia gitu. Jadi kayaknya kalau kejauhan deh Kalala kalau dari kamar dia, mungkin dari atas. Udah paling benar tuh dari atas, nggak mungkin dari bawah. Terus aku kayak, yaudah kita tanyain aja yuk satpam, kita suruh dia antar kita ke lantai atas 413A. Kita kan 43A. Terus
si satpam ini mau, katanya, "Oh ya udah nggak apa-apa kan, mau komplain berisik," ceritanya gitu kan. Terus pas nyampe atas, aku berharap banget waktu itu sama Kristi, semoga ada orang gitu kan, jangan sampai nggak ada orang gitu kan. Terus pas nyampe atas, kita bel rumahnya, dan alhamdulillah ada orang nih Kak, Oke, keluar. Jadi dia Chinese Malay gitu. Nah dia tuh, perempuan, dia pakaiannya rapih banget, terus, kayak orang baru pulang kantor gitu. Terus aku tanya dong kayak, "Sorry Miss," gitu kan, kayak, "Denger suara-suara nggak?" gitu, atau mungkin lagi beraktivitas kah kalau malam gitu. Sebenarnya nggak apa-apa banget kalau emang Mbak nih, apa namanya, beraktivitas di malam hari atau gitu-gitu, kita cuma pengen tahu aja ini suara datangnya dari mana gitu kan. Apa Mbak nyuci malam atau nyapu. Terus dia mukanya bingung banget, aku inget banget, dia mukanya bingung, terus dia bilang kayak, "Oh, emang jam berapa kejadiannya?" Kata dia gitu. Terus aku kayak, sekitar jam 11 sampai jam 5 pagi ya, pokoknya suara-suara kan datang jam segitu. "Oh, kayaknya bukan saya deh. Soalnya, kalau saya itu shift malam," kata dia gitu. Oke, kayak, "Hah, shift malam?" "Iya, saya tuh kerjanya di luar, kerjanya di office. Saya nih masih pakaian rapih kayak gini karena saya baru pulang. Saya pulang jam 4. Saya nyampe rumah jam 5-an, jam 4.30-an lagi, setengah 5," kata dia. "Jadi kayaknya kalau jam-jam segitu bukan saya," kata dia gitu. Dan saya itu, kalau weekend dia bilang, itu tuh dia pulang ke rumah orang tuanya. Emang kalau, culture Malaysia yang saya lihat teman-teman saya yang kayak misalnya ngekos atau ngerent, mereka tuh weekend tuh selalu balik ke rumah orang tuanya, kayak gitu. Jadi pas dia ngomong kayak gitu, oke, make sense. Karena mostly orang Malaysia kayak gitu. Jadi pas dia ngomong, "Iya, saya weekend balik ke rumah orang tua saya tuh, saya malam nggak ada. Jadi saya adanya pagi hari, jadi kalau mungkin suaranya pagi-pagi mungkin memang saya. Tapi saya pagi juga tidur," katanya kan shift malam ya Mas, biasanya tidurnya pagi gitu. Terus, dari situ saya udah lihat-lihatan sama Kristi, terus kayak, "Gimana ya Kristi?" Aku bilang gitu. Terus kata Kristi, "Ya udah nanti kita ke lantai 7 aja," gitu. Jadi kan satpamnya udah nih, kita udah selesai ngomong sama Mbaknya lumayan kaget, terus kita jelasin kenapa kita nyamperin dia mukanya bener-bener kayak fear unlock gitu loh Mas, kayak, "Hah? Oke oke oke," kata dia gitu. Satpamnya turun, terus aku ke lantai 7 sama teman saya nih Kristi. Di lantai 7 tuh ada kedai-kedai juga sama kayak lantai 2. Jadi di lantai 7 itu saya sama Kristi ngobrol lah, kan Kristi ini orang Kalimantan Mas. Jadi, dia ngasih tahu cara-cara ngusir, jin dan makhluk halus, sesuai dengan adat-adat orang Kalimantan lah. Misalnya kayak dibilang pakai jeruk nipis, taruh di ujung rumah, kayak gitu-gitu segala macam, garam kasar gitu yang dia tahu lah gitu. Ya udah nanti aku ikutin, aku bilang gitu sama Kristi, "Aku ikutin apa aja Mas yang dikasih tahu teman-teman saya," aku bilang gitu. Terus habis itu, saya bilang sama Kristi, "Ya udah Kristi, nanti aku telepon om aku juga." Jadi kebetulan aku punya om yang di Jakarta ini, dia kayak bisa gitu-gitu, gitu. Om jauh sih, tapi ya gitu, saya bisa telepon gitu kalau ada apa-apa. Nah terus, kan udah jam 6-an tuh Mas. Nah saya bilang sama Kristi, "Saya mau sempetin sholat subuh di kamar," gitu. Biar dia pergi, mungkin dia bisa pergi gitu kan, atau gimana. "Saya mau sempetin baca Al-Baqarah," saya bilang gitu. Terus kata Kristi, "Ya udah, kan, itu matahari terbit kan jam 7 lewatan. Saya naik ke atas itu jam 6.50-an. Saya naik ke atas, nah pas saya buka pintu, terus tiba-tiba ada angin yang niup kuping sama rambut kiri saya, gitu. Berasa banget itu ya? Berasa kayak ada yang lewat, set, gitu. Terus habis itu, saya kayak kaget gitu, apa nih? Terus ada yang manggil saya. Di situ pertama kali saya dengar ada yang manggil nama saya. Dia berbisik, tapi dia jelas. Kurang lebih kayak gini. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan saya kayak, "Hah? Kenapa Kristi?" Aku bilang gitu. Karena Kristi kebetulan sebelah kiri saya. Saya bilang, "Kenapa Kristi?" Aku bilang. Terus kata Kristi, "Ah, kenapa Kak?" "Enggak, aku nggak manggil." "Oh, nggak apa-apa," aku bilang gitu. Nah pas saya masuk kamar, dia mulai manggil-manggil Kak, kayak tadi. Saya mulai takut, saya mulai cepet-cepet wudu, saya ambil sholat subuh, terus saya mulai baca Quran, dan di situ dia berhenti manggil. Tapi setelah saya selesai, dia manggil lagi Mas. Jadi saya udah kayak, wah capek nih, gak bisa nih. Akhirnya saya telepon om saya hari itu. Saya video call. Saya tanya sama om saya, "Om, apa kabar Om? Boleh minta tolong nggak Om?" Gitu kan. Terus
Om saya tuh pertama kali lihat saya dia agak kaget ngeliat muka saya gitu kayak Lala, kata dia gitu. Terus oke, setelah itu aku jelasin lah, aku ngerasa nggak enak di rumah aku segala macem gitu. Terus kayak boleh tolong diliatin nggak? Mungkin ada sesuatu atau mungkin Om bisa kasih aku saran sesuatu, aku bilang gitu. Terus kata dia, oh yaudah boleh lihat gitu. Terus saya mulai kasih unjuk dari ujung single bed itu. Saya kasih unjuk, terus dia langsung kaget. Dia bilang, Lala, kamu tinggal di area mana ya? Kamu tinggal di mana sih? Kok banyak Chinese? Kata dia gitu, banyak Cina. Awalnya saya nggak ngerti banyak Cina tuh maksudnya apa ya gitu kan. Waktu itu masih nggak ngerti. Terus kayak kata dia, coba lihat dulu semuanya, saya mau lihat. Habis itu saya kasih lihat lah, tuh saya sekeliling. Terus habis itu dia jelasin, Lala lain kali hati-hati pilih apartemen atau rumah, kata dia gitu. Rumah kamu ini bukan rumah yang bagus buat ditempatin. Terus dia bilang, kamu nih tinggal di mana? Kok banyak Chinese? Aku emang tinggal di area pemukiman Chinese Om gitu. Emang daerah-daerah orang Chinese. Terus kata dia, terus kamu nih tinggal deket sungai ya? Dia nebak loh, mas. Saya nggak pernah bilang apapun saya tinggal di mana, saya tinggal di bagian mana segala macam. Saya nggak pernah cerita sama om saya, dan om saya tuh nebak semua. Kamu tinggal deket sungai? Bener mas. Jadi kayak di belakang apartemen saya itu emang ada sungai panjang. Gitu. Kayaknya mungkin orang Malaysia ini tahu nih maksud daerah yang saya maksud kalau saya udah ngomong kayak gitu. Jadi di kamar mandi kan saya ada jendela tuh mas, jendelanya selalu kebuka dan itu ngadepnya dia berlawanan ngadep sama sungai tersebut. Paham nggak mas maksud saya? Iya. Okay. Terus habis itu si om saya bilang, oke. Jadi om jelasin dulu ya, kata dia gitu. Kenapa om tanya kamu tinggal di mana? Karena yang pertama kali om lihat itu adalah cici-cici di ujung kasur kamu, dia pakai baju, dia bilangnya baju gongsi facai. Maksud aku kayak, baju cheongsam ya om. Ya baju cheongsam warna merah, kata dia gitu. Itu jahat loh dia, kata dia gitu. Itu ada di ujung kasur kamu, dia duduk di situ. Terus yang kedua, om tuh lihat ada anak-anak, 3 anak-anak dengan 2 tuyul yang lagi di ruang tamu. Kok ada tuyul gitu? Emang orang Malaysia ada tuyul? Kata ada mas. Ada juga. Mereka ada. Terus tugasnya sama. Nah itu aku kurang tahu mas. Tapi ya kayak kata mereka ada. Terus habis itu semua tuyul sama anak-anak ini tuh mereka semuanya sipit matanya, katanya gitu. Sama Chinese gitu. Terus lagi om yang ada di rumah ini gitu. Terus dia bilang, ada jin besar banget, tinggi, laki-laki, rambutnya keriting, dia ada di depan pintu abu-abu kamu. Jadi kan depan kasur aku ada pintu abu-abu yang blower AC itu mas. Pas aku buka, dia lihat, nah dia bilang, ada. Nah itu dia jelasin kayak itu makhluknya itu, dia galak banget tuh lah, kata dia gitu. Terus ada lagi nggak om? Ada. Om mau tanya rumah kamu panas nggak, kata dia gitu. Kok om tahu? Iya, AC-nya rusak kali ya om, aku bilang gitu. Enggak, AC kamu bukan rusak, tapi ada kuntilanak merah. Kuntilanak merah? Depan kasur aku, kata dia. Terus ada gituan juga ya om di sini. Ya om nggak tahu, kata dia, tapi ya mungkin, kata dia. Tuh dia bilang juga ada pocong di depan kulkas aku. Dia pocongnya bukan yang lompat, bahkan dia yang terbang katanya. Saya nggak ngerti, tapi follower saya ada yang DM juga, itu ada pocong terbang ya kak. Padahal saya belum bilang di part saya, tapi dia udah DM duluan. Itu kata dia ada kuntilanak putih juga. Dia suka keliling-keliling di kamar kamu. Bayangin mas, studio saya kecil, isinya banyak. Kayak saya ada kayak, ini beneran om gitu. Iya katanya. Terus aku bilang, udah itu doang kan om, itu doang gitu. Oke, jadi kan om tadi sempat terkejut ya pas lihat video call sama kamu, kata dia gitu. Karena om lihat seseorang di belakang kamu ada yang nempel, kata dia gitu. Iya. Terus aku kayak, om ada yang nempel sama aku? Iya. Terus dia nanya gini, kamu sering lewat parkiran ya? Bukan emang sering lewat parkiran mas, saya ke tempat part time pilates itu selalu lewat lantai 2 parkiran. Saya langsung kayak, om tahu dari mana saya selalu lewat parkiran? Iya. Om nggak tahu ini parkiran mana, tapi om bisa lihat kamu sering lewat parkiran dan dia datang dari parkiran itu, dia nempel ke kamu lewat parkiran itu. Kamu lewat situ malam ya, kata dia gitu. Iya om. Ya pokoknya
jangan nempel lewat situ, kata dia gitu. Terus dia kasih tau lah aku harus baca apa, dia kasih tahu aku harus gimana. Terus dia juga bilang kalau untuk sekarang mendingan kamu pindah rumah aja, dia nyaranin itu. Cuman kan saya banyak pertimbangan Mas, saya baru pindah, saya ngabisin deposit yang lumayan buat rumah itu gitu. Kayaknya kalau diusir bisa deh, saya masih yakin waktu itu. Jadi menurut saya tar dulu lah gitu. Tapi saya iyain aja dulu om saya, kayak oh iya om nanti saya pindah lah gitu. Ya soalnya tempatnya nggak bagus gitu. Terus saya sempat bilang sama dia, ini tuh panas sejak saya cium bau bangke di rumah ini om. Terus kata dia, bau bangkenya di mana gitu. Bau bangkenya nggak tahu, nggak nemu sumbernya om, di tengah-tengah gitu. Terus kata om saya kayak itu portal apa om gitu. Terus kata om saya itu portal masuk keluarnya mereka, kata dia gitu. Bisa jadi di tempat itu, makanya kamu nggak nemu sumber baunya, makanya dia ada mungkin di tengah-tengah ruangan karena itu dari situ portalnya. Nah om lihat tempat kamu ini kayak tempat pembuangan jin. Dan dia juga bilang yang ada di rumah saya itu bukan hantu biasa gitu loh Mas, kayak mereka nih bekas piaraan. Jadi mereka bekas piaraan terus mereka dibuang ke rumah saya gitu. Terus aku bilang, bekas piaraan emang bedanya apa sama hantu biasa gitu. Terus om saya jelasin, bilang kayak kalau piaraan dia biasa dikasih sesajen, biasa dikasih makanan. Nah itu tuh membuat mereka lebih kuat daripada yang lain. Jadi kenapa kamu bisa diganggu-ganggu terus? Karena mereka kuat banget, katanya gitu. Terus aku kaget dong, kayak piaraan siapa om gitu, owner rumah ini, aku tanya gitu dong. Terus kata om saya, belum tentu sih. Kamu emang kenal owner rumah kamu? Enggak, soalnya di sini kan pakai agensi gitu, pakai agent gitu. Kalau mau sewa rumah, jadi saya nggak kenal owner saya. Terus kata dia, oh ya udah kalau gitu itu nggak usah dipikirin. Tapi untuk sekarang kamu baca Al-Baqarah, baca ayat kursi segala macam gitu-gitu. Terus kamu kalau bisa pindah dari rumah itu, kata om saya gitu. Dia bilang juga pasang murotal ya, kata dia gitu. Oh ya udah om gitu. Makasih om, aku matiin. Terus saya beres-beres rumah, saya packing sedikit karena saya berencana buat nginep dulu di rumah Kristi. Masih ada Kristi itu di situ kan. Terus saya tinggal rumah itu dengan keadaan murotalnya nyala. Jadi saya pasang di iPad murotal, saya taruh di tengah-tengah ruangan, saya tinggalin rumahnya, saya nyalain semua lampunya. Oh ya, dia juga bilang kayak, Clara kamu suka ninggalin rumah gelap-gelap ya gitu kan. Iya, karena kan aku pergi pagi pulang malam, jadi saya nggak sempet buka gorden segala macem gitu kan. Terus kata dia, jangan, rumah kamu tuh harus dinyalain minimal lampunya 1, kata dia gitu. Terus jendelanya tuh harus ditutup, kata dia. Aku selalu buka, nggak pernah saya tutup gitu loh. Terus tuh bisa masuk karena kamu dekat mata air si sungai itu. Katanya sungai itu tempatnya hantu-hantu itu. Dan nih saya tinggalin rumah itu, saya nginep lah di rumah Kristi. Saya ketemu teman-temannya segala macam, minta pendapat dan lain-lain. Teman-teman dia dari Kalimantan, dari Makassar, terus mereka ngasih saya saran ya kurang lebih sama sih Mas. Baca ayat kursi, baca kul 3 kali, garam kasar, itu semua mereka mostly sama. Terus saya keinget ada teman saya yang mau datang besok malam, namanya Melanie. Dia mau nginep 4 malam. Saya inget kayak, aduh gimana ya Kristi ya, kan keadaannya lagi kayak gini, masa dia mau nginep di rumah aku gitu, aku harus bilang nggak ya gitu. Terus kata Kristi, udahlah kak, jujur aja gitu, biarin aja dia milih apa dia mau nemenin kakak atau mau ganti ke hotel. Akhirnya saya ceritain lah ke Melanie, saya ceritain A sampai Z ke Melanie. Terus Melanie kayak, oke lah, aku tetap mau tinggal di rumah kamu, aku bantuin baca Quran segala macam biar mereka pergi. Dia bilang gitu. Cuma beneran nih Mel, beneran gak nih, aku bilang gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kita di hotel aja. Katanya nggak apa-apa, aku mau bantuin kamu biar kamu juga tenang, kata dia gitu. Nah ini teman dekat saya banget gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, saya mau bawa bawang putih tunggal sama bangle. Saya nggak ngerti bawang putih tunggal apa, bangle itu apa dan buat apa. Terus aku bilang, buat apa tuh Mel? Udah percaya aja sama gue, nanti gue potong-potongin di rumah lu, gue taruh di sudut-sudut rumah, kata dia gitu. Terus gue kayak, oh ya udah, terserah deh Mel, apapun itu ya, nanti kita ngaji, kata gitu, kita ngaji, kita ini. Tapi lah, aku lagi mens, kata dia gitu. Terus aku kayak, aduh, aku sendiri dong gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa, yang penting kan aku temenin. Masih percaya diri kita nih, masih
100% gitu. Ya udah aku bisa gitu. Terus habis itu di hari kebesokannya saya ke kantor tuh paginya. Ke kantor, di kantor itu saya ketemu banyak teman-teman Indonesia kan. Saya tanyalah ada kenalan Ustadz enggak segala macam gitu-gitu. Benar-benar saya benar-benar seserius itu ya. Seserius itu Mas, seserius itu. Terus saya bilang sama teman-teman saya kayak apa yang harus aku lakuin ya, tapi mostly mereka sama juga, ayat kursi, murotal, ya aku udah lakuin gitu loh. Terus dan mereka support semua ya? Iya mereka support, karena kita orang Indonesia di luar kan biasanya kayak gitu Mas, saling support gitu kan. Kayak kalau yang kesusahan pasti kayak apa yang butuh apa kayak gitu. Terus teman-teman saya bilang kayak udah ini aja. Terus oke, terus mereka ngasih saran juga kayak kan saya punya teman dekat namanya Fanny Mas. Banyak karakter ya Mas. Iya banyak sekali. Jadi Fanny ini lagi di Bangkok sebenarnya, tapi dia pulangnya tuh kayak 2 hari setelah Melanie pulang. Kata anak-anak udah mendingan Fanny suruh nginep di rumah lo gitu, bawa kucingnya, karena kucing kata mereka bisa ngusir yang kayak gitu katanya. Gitu. Katanya saya juga ngerti. Cuman oh iya gitu, iya katanya kuntilanak gitu-gitu takut sama kucing gitu-gitu. Mereka kan menyerap energi negatif kucing ini. Minta aja si Fanny bawa kucingnya gitu. Tapi lu jangan bilang sama Fanny kalau lu lagi ngalamin kayak gini, diem aja gitu. Katanya gitu kata anak-anak. Anak kantor. Terus aku bilang oh ya udah iya nanti aku bilangin Fanny gitu. Terus manajer aku juga ngingetin kayak nanya, Clara kamu ada nginjek sesajen nggak? Kamu ada nandang something nggak gitu loh. Terus aku bilang kayak enggak sih, kayaknya enggak deh. Sampai sekarang sih saya nggak pernah inget pernah ngelakuin hal itu. Saya bilang gitu. Udah nih akhirnya saya udah tahu segala infonya dari mereka di kantor. Habis itu saya ya udahlah saya pulang nih. Saya pulang nggak ke rumah Mas, saya pulang main tenis. Karena kebetulan saya nggak mau di rumah sendiri. Ya udah saya mikir teman saya ada ngajakin main tenis nih, namanya Alex. Lah main tenis aja yuk. Oh ya boleh gitu. Pas ke tempat tenis saya ceritain semua sama Alex. Alex nanya ada yang bisa gue bantu nggak lah gitu. Terus gue bilang sebenarnya ada satu hari yang aku tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi setelah Melanie pulang itu sehari kosong, baru besokannya Fanny boleh datang, bisa datang gitu. Terus gue bilang mau nggak nginep di sela-sela itu. Terus kata dia boleh deh nggak apa-apa, nanti siapa tahu dia pergi gue marah-marahin. Ya udah boleh. Abis itu pas lagi main tenis itu aku dikenalin sama teman-teman Alex. Salah satunya namanya Fitri. Fitri ini setiap aku main tenis dia selalu nanya kayak, "Lah, kamu oke? Lah, kamu oke?" gitu. Terus aku kayak, "Kenapa ya dia nanyain aku mulu?" Tiba-tiba Alex nyeletuk. Itu tuh si Lala lagi digangguin sama hantu penghuni rumahnya. Terus Fitri langsung kayak ngedeketin aku, terus dia megang pundak aku, terus dia bilang gini, "Pantesan dari tadi aku lihat ada perempuan ngikutin kamu, makanya aku tanya kamu oke nggak?" Kata dia gitu. Terus aku kayak, "Hah? Fitri kamu IndiHome?" Aku gitu. Iya. Terus kata dia, aku bisa lihat tapi aku nggak bisa ngusir, kata dia gitu. Tapi aku bisa kasih saran. Saran nih kurang lebih sama, cuman ada satu yang berbeda, dia nyaranin aku buat mandi ruqyah. Mandi ruqyah dia kasih tahu caranya gimana, pakai daun apa, terus kapan ngelakuinnya segala macam gitu-gitu. Terus dia juga ngasih tahu keberutin kasur 3 kali, ngucapin sholawat, terus satu lagi wudhu sebelum tidur. Dan baca surat ini kamu tiupin ke tangan, taruh di ubun-ubun sampai kaki, kata dia gitu. Banyak ya? Banyak banget Mas. Saran dari orang-orang tuh banyak banget, saya catet. Terus saya catet. Habis itu pas saya pulang, kan saya ketemu Melanie ya kan. Terus aku bilang, "Melanie gimana, udah siap?" Terus kata Melanie, "Iya siap," kata dia gitu. "Siap, kita naik ke atas dulu yuk." Nah kita naik, terus habis itu pas buka pintu nggak ada apa-apa tuh, murotal saya udah habis tuh, saya kan naruh di iPad, udah mati iPadnya. Di situ Melanie unpack ya, waktu itu Melanie unpacking, terus pas dia lagi unpacking ada yang manggil nama saya nengok, terus saya bilang, "Kenapa Mel?" Aku bilang gitu. Terus Melanie bilang, "Hah? Enggak," kata dia, "nggak manggil," kata dia gitu. Oh gitu doang. Terus habis itu kayak ya udah akhirnya dia naruh bangle sama bawang putih tunggal di tengah ruangan, sama di pouch gitu dia taruh di belakang kasur apa di pokoknya deket tempat kita tidur gitu.
Terus habis itu saya bilang sama Melani, kita ngaji dulu ya gitu, kita ngaji sama-sama segala macam. Pokoknya kita tidur sekitar jam 12-an apa jam 1-an gitu. Nah terus pas kita tidur, aku doang nih Mas yang kebangun. Melani deep sleeper ternyata. Oke. Dia tidurnya nggak bisa diganggu, kayak nggak akan bangun ada suara apapun. Terus saya ngeliat jam 3 juga, jam 3-an. Terus suaranya itu adalah jadi kan waktu itu Kristi dengar suara gaun ngengser ya Mas ya. Nah saya juga dengar hal yang sama di hari itu. Jadi saya dengar suara gaun ngengser itu di kamar mandi. Dia makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Saya langsung kayak, ini yang dimaksud Kristi ya? Soalnya suaranya sebenarnya ya Mas, dia tuh kurang lebih sama sapuan lantai kayu yang saya dengar di hari pertama. Iya. Cuman bedanya dia di kamar mandi, yang saya dengar waktu pertama kali itu di lantai kayu. Tiba-tiba ada suara langkah kaki dari kamar mandi menuju ke saya. Saya tapi dari atas. Jadi saya ngeliatin atas gini, terus kayak, hah? Tiba-tiba duk, terus nyampe di atas saya, dia berhenti. Tiba-tiba depan pintu saya yang abu-abu digedor-gedor. Itu saya udah nggak ada tenaga. Saya udah kayak, hah, ini beneran terjadi sama saya. Kayak apa tadi barusan gitu, kayak kok gitu kan. Itu sepersekian menit, jadi kayak kejadiannya cepet banget. Suara gaun makin besar, langkah kaki gedor-gedor. Pas digedor-gedor aku cuma kayak, hah gitu. Terus saya megang tangan Melani karena Melani nggak bangun. Terus saya cuma kayak astagfirullah, saya cuma baca-baca. Saya tunggu sampai suaranya hilang Mas. Saya tunggu sampai suaranya hilang. Abis itu udah saya tidur. Berarti pada saat Kalala itu nyimak, suaranya itu masih ada itu yang ketok-ketok itu? Pas suara gedor-gedor pintu abu-abu. Itu tuh saya dengerin kayaknya setengah jam ada deh Mas. Hah? Pokoknya lama deh. Saya dengerin aja dia gedor-gedor. Dia tuh suaranya kayak orang yang mau masuk rumah tapi nggak dibukain pintu. Jadi dia kayak marah. Gedor gitu. Tapi kalau suara asli itu kan gini ya Mas, ini suara jelas ya. Dia tuh kayak ada layer lagi di bawahnya, dia ngetok dari sini. Jadi dia bergema ke sini. Paham. Kayak gitu. Jadi suaranya kayak gitu. Sebenarnya kalau bisa dideskripsikan lah gitu. Iya. Keesokan harinya saya pergilah sama Melani sama Kristi waktu itu jalan-jalan lah. Kan Melani emang tujuannya kan jalan-jalan tuh Chinese New Year nih, rame, ada acara ini, ada acara itu gitu-gitu. Terus saya pulang waktu itu sekitar jam 10 malam. Saya bilang sama Kristi, ayo dong Kristi nginep aja di rumah aku gitu. Kita nginep bertiga. Terus kata Kristi, ya udah deh Kalala, aku nginep, kata dia. Kita dia nginep tuh. Terus pas pulang, aku tuh ngelakuin ritual yang sama Melani. Baca Quran segala macem, terus kayak ngebrutin kasur. Selain itu kayak yaudah aku tidur duluan ya, aku bilang gitu. Boleh nggak aku tidur karena aku udah capek banget, nggak tidur berhari-hari, kayak tidurnya jelek banget. Aku tidur duluan ya. Terus kata Kristi, Melani udah nggak apa-apa, tidur aja duluan. Aku tidur duluan, tapi aku kebangun lagi Mas. Aduh emang saya juga bingung kenapa saya kebangun mulu gitu. Terus di situ saya dengar lagi tuh, emang si pintu abu-abu ini selalu ada sejak hari itu. Dia selalu ada setiap hari Mas. Emang selalu ngeganggu saya si pintu abu-abu ini. Dia ngetok-ngetok segala macam. Terus oh iya, jadi dia kan, saya punya kettle air itu juga disentil-sentil sama dia. Lagi Mas. Aku udah kayak, wah ini betul-betul digangguin ya saya. Tapi Melani sama Kristi tidur, mereka lelap waktu itu. Tapi ya udah saya tungguin aja sampai suaranya hilang. Saya juga pasang murotal di HP, jadi saya dengerin aja murotalnya. Walaupun saya udah kayak udahlah pasrah gitu, nggak mau dengerin lagi. Terus the next day ada teman aku namanya Leni, dia transit dari Jepang. Dia pulang dari Jepang mau ke Indonesia, tapi dia transit dulu tempat saya. Dia mau jalan-jalan sama saya waktu itu. Saya belum cerita apa-apa sama Leni, nggak sempet. Terus akhirnya pas dia datang, kan kita ke parkiran, aku bilang sama Leni kayak, Len, aku lagi kayak gini loh, segala macam gini. Leni ini orang Medan, dia keluarganya keluarga Muslim banget gitu. Dia langsung tahu dong harus ngapain gitu. Nah lah,
bikin air doa, bikin ini, garam kasar segala macam gitu-gitu, baca ini. Len, udah gue lakuin semuanya gitu. Udah gue lakuin gitu. Oh ya udah kalau gitu, terus gimana ya lah, aku lagi mens lagi, kata dia. Nggak apa-apa nih, ke atas ke kamar kamu, nggak apa-apa kok, Melanie sama Kristi juga lagi mens, mereka bertiga mens, Kak, aku doang yang nggak waktu itu. Oke, udah nggak apa-apa. Akhirnya kita ke atas ngobrol-ngobrol segala macam. Terus aku yang kayak masih denger mereka tuh suka manggil, Kak, sesekali Lala gitu, walaupun udah siang-siang tuh Mas, terus rame kan berempat gitu loh, mereka tetap manggil sampai kayak akhirnya teman aku bilang, Lah, aku mau makan durian nih di Cawkit, kita makan durian aja yuk gitu, kata si Leni. Terus ya udahlah, kita makan durian aja, aku bilang gitu. Akhirnya kita pergilah ke Cawkit, rame-rame, kita makan durian. Pas lagi makan durian, Mas, ini pertama kalinya saya denger mereka manggil aku di luar rumah aku. Jadi pas lagi makan durian, tiba-tiba ada yang teriak di kuping aku. Dia manggil nama aku, berbisik, tapi yang ini kali ini dia teriak, hah, gitu. Aku berdiri, aku teriak. Terus mereka kayak, hah, kamu kenapa gitu kan? Kenapa gitu. Terus aku jelasin kan, tadi aku denger ini. Terus, lah, beneran kita harus cari orang Malaysia lah, orang lokal sini. Kita tanya ustadz mana yang bisa ngusir dia gitu. Dari situ aku kayak, oke, kamu punya teman orang Malaysia kan? Waktu itu saya nggak banyak teman orang Malaysia, saya lebih banyak teman orang Indonesia. Jadi saya pilih salah satu tuh namanya Yai. Nah, saya telepon lah Yai nih di mobil. Jadi saya speaker biar teman-teman saya semua denger juga. Kalau ada yang kurang mereka tanyain gitu kan. Terus saya nanya, Yai, aku diganggu gitu. Ini kena kacau gitu. Terus kata dia, oh, apa namanya, teruk kata dia, emang parah banget gitu, kata dia gitu kan. Terus habis itu aku bilang, iya parah banget. Kira-kira kamu ada ustadz kenalan gitu-gitu? Soalnya kalau saya cari sendiri di Google, saya takut kena scam gitu, atau mungkin nggak terpercaya atau gimana. Saya kan kurang ngerti karena bukan orang lokal ya, kayak gitu kan. Terus kata dia, ya udah, saya ada nih, kata dia gitu kan. Ai bagi dekat iya, dikasih, dihantar link, dikirim link di DM saya. Terus dia bilang, sebelum kamu coba ustadz ini, kamu mending lakuin hal ini dulu. Dia kasih tahu nih caranya beda lagi. Dia bilang, kamu sediain mangkuk air, kamu isi garam kasar, kamu isi black pepper, Mas, dia bilang. Black pepper merica ya? Merica bukan sih, bedanya apa? Terus dia bilang, diaduk-aduk, terus sambil kamu bacain, kalau nggak salah sholawat Nabi 7 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah, Kul, doa perlindungan, kayak gitu-gitulah. Terus kamu siramin airnya ke ujung rumah, setiap sudut rumah. Kalau kamu rajin, mungkin bisa baca Al-Baqarah tiap sudut rumah. Al-Baqarah panjang banget ya. Iya. Kayaknya kalau tiap sudut rumah belum sanggup waktu itu saya. Terus saya bilang, oh ya udah, saya ngelakuin yang itu dulu. Aku bilang gitu, sama baca ayat kursi aja tiap sudut rumah. Udah nih. Terus kata dia, ya semoga bisa membantu, telepon aja orang itu terpercaya. Jadi ustadznya ini di Selangor, di luar KL. Nah, terus habis itu saya pulang ke rumah, Leni balik ke bandara, Kristi nggak ikut ke rumah, jadi saya nginep sama Melanie doang malam itu. Nah, malam itu saya sama Melanie udah malam yang ketiga berarti. Nah, malam ketiga ini saya tuh mimpi buruk, mimpinya vivid dream, nyata banget gitu, sangat nyata gitu Mas. Jadi di dalam mimpi saya itu, kan saya tidur di kasur single bed, si Melanie di sofa bed. Jadi saya sebenarnya nyalain lampu Mas. Sejak kejadian itu tiap tidur lampunya nyala. Cuman dalam mimpi itu lampunya mati. Nah, dalam mimpi itu lampunya mati. Terus ada orang yang nyenter dari luar, kayak nyari-nyari sesuatu gitu ke dalam, kayak nyari orang. Dia cahayanya tuh lumayan cepat, kiri kanan dia kayak nyari orang. Habis itu dia stop di muka Melanie. Setelah dia stop di muka Melanie, dia kiri kanan lagi, terus dia stop di muka saya. Pas center itu stop di muka saya, dari luar jendela itu, muka saya tiba-tiba jadi terang banget. Habis itu tiba-tiba saya bisa lihat ada sebuah sosok perempuan tinggi besar di luar jendela saya di lantai 40 itu. Dia lagi terbang melayang ngeliatin saya dari kejauhan. Dia itu jauh Mas, mungkin 3 meter ya, 3 meter gitu jaraknya dari kaca saya, tapi karena dia besar banget Mas, tinggi besar banget, jadi dia mungkin tinggi 2 meter kali ya Mas gitu. Dia tetap terlihat besar walaupun dia jauh gitu. Iya, paham. Kayak dia melayang, mukanya nggak kelihatan Mas, gaunnya putih, udah dia ngeliatin aku aja dari jauh. Itu mimpi itu lumayan
menegangkan sih Mas, saya nggak bisa bangun gitu. Saya mau bangun banget tapi saya nggak bisa gitu. Terus nggak berapa lama saya kebangun terus kayak aduh apa yang tadi saya lihat gitu loh. Terus saya megang lagi tangan Melani, terus habis itu pintu abu-abunya digedor lagi. Di situ kayak kenapa dia nggak berhenti gedor-gedor pintu saya gitu, kayak ini frustasi banget waktu itu. Saya kayak aduh nggak bisa tidur, dimasukin ke mimpi pula gitu kan. Karena saya udah frustasi banget, ya udah saya baca ayat kursi, terus saya pegang tangan Melani, tapi Melani juga nggak bangun Mas waktu itu. Jadi ya udah paginya itu saya sama Melani ke Chinatown dulu, jalan-jalan sebentar dulu. Saya beli daun bidara buat saya mandi ruqyah. Terus saya pas pulang ditemenin Melani buat mandi ruqyah itu. Terus setelah saya mandi ruqyah dan lain sebagainya, ya kurang lebih malam itu saya lupa lagi ada kejadian apa. Pokoknya paginya itu Melani pulang. Hari terakhir Melani pulang ke bandara. Pagi itu saya ke kantor. Nah di kantor ini saya ketemu teman saya namanya Akmal. Kalau ini nama samaran. Si Akmal ini dia ternyata mengerti hal-hal seperti ini gitu. Terus dia bilang pas aku cerita, kok kamu nggak ngomong sama aku dari awal gitu. Waktu itu saya ke kantor nggak ada dia, jadi dia nggak tahu gitu. Terus aku bilang, kalau itu nggak ada kamu. Oh iya, kamu harusnya langsung ngomong sama aku, kata dia gitu. Coba kamu badannya biru-biru nggak? Alhamdulillah sih nggak. Oke bagus. Sekarang oke, kamu mau nggak rumahnya aku pagerin? Terus aku bilang, pagerin nih apa ya maksudnya ya Mal? Aku bilang gitu. Aku bener-bener awam sama hal-hal kayak gini, aku bilang gitu. Terus kata dia, jadi kalau di Aceh itu anak-anak mudanya kayaknya emang diajarin hal-hal kayak gini, misalnya buat air doa, anak laki-lakinya. Terus kayak buat magerin rumah kayak gitu-gitu. Nah magerin rumah ini dia bacain sesuatu gitu biar rumahnya ini jin-jinnya, makhluk-makhluknya biar keluar dari rumah itu. Terus dia bilang, sama sini aku bacain air doa, nanti kamu minum, kata dia gitu. Di rumah tapi minumnya. Kabarin aku kalau kamu di rumah, kamu kirim foto rumah kamu, aku kirim doa buat magerin rumah kamu. Terus aku bilang, bener ya Akmal gitu. Iya bener, aku bantuin kamu, pokoknya tenang aja, kata dia gitu. Oh ya udah, akhirnya aku percaya aja lah dia ngomong apa kan. Terus pas saya pulang, ini kan hari sebelum Fani datang. Jadi hari itu Alex yang datang buat nemenin saya, yang teman tenis saya. Nah, saya part time dulu tuh di lantai 2, part time pilates. Saya kasih kunci saya ke dia, biar dia masuk ke apartemen saya duluan. Nah, sebenarnya ada kejadian nih yang Alex alamin, tapi Alex nggak bilang sama saya langsung hari itu. Dia bilangnya berbulan-bulan setelahnya. Dia cerita, lah sebenarnya waktu kamu ngasih kunci kamu ke aku sendirian di kamar kamu, ada yang terjadi, kata dia gitu. Aku kan lagi kerja tuh di atas kasur kamu, terus tiba-tiba kursi meja makan kamu ada yang nabrak. Bukan digeser ya lah, ditabrak, kata dia gitu. Ditabrak gimana maksudnya? Gini, dek gitu, kayak gue ditabrak terus jatuh lagi gitu loh. Terus habis itu, sumpah Lex, iya, kata dia gitu. Aku udah kayak, waduh, gue diganggu nih gitu kan, siang-siang lagi, sore-sore lagi gitu kan. Terus makanan di atas meja, kalau nggak salah ada ciki-ciki gitu, katanya dijatuhin sama dia, sama entity itu. Terus Alex marahin. Alex ini orangnya agak lucu orangnya ngelawak gitu. Jadi dia marahinnya bilang gini, gak usah gangguin gue bencong, kata dia gitu. Setan dikatain bencong ya. Aku gak ngerti tapi dia bilang gitu. Dia marahin, habis itu udah tuh dia gak ganggu lagi katanya. Terus habis itu kan saya pulang, biasa saya tidur di kasur, dia tidur di sofa bed. Terus malamnya aku bangun lagi, saya selalu lihat jam, selalu pukul 3-an lah Mas gitu. Terus itu hari itu cuma digedor-gedor, nggak cuma sih, tapi tetap aja ya digedor-gedor pintu abu-abu. Saya ngelakuin saya ngelakuin kayak baca Quran gitu-gitu sebelum tidur sama hari-hari biasanya. Kalau Alex ini karena dia bukan muslim, dia baca doa agamanya dia, sama kayak Kristi juga baca doa agama dia waktu itu. Terus udah saya denger itu, saya udah kayak ya udahlah, saya pasrah. Udah akhirnya kayak saya tidur aja gitu. Setelah mendengarkan gedoran-gedoran itu saya tidur aja lah gitu. Terus
besokannya itu paginya Alex pulang ke rumahnya. Jadi dia cuma bisa nginep sehari karena besokannya ini Fanny yang datang. Nah, saya masuk lagi dong ke ke kantor, saya ketemu Akmal. Saya bilang sama Akmal, "Mal, kata lu udah pagerin rumah gua, lu masih tuh gua digangguin semalam," gitu kan. Terus kata Akmal, "Ah, masa sih orang gua udah pagerin semalam gitu? Lu udah minum kan air dari gue?" Udah. Terus dia yang kayak, ya udah aku coba pagerin lagi malam ini. Kasih tahu kalau kamu udah di rumah ya. Ya, Kak, kasih tahu kalau aku udah di rumah gitu. Hari ini sama Fanny ya, hari ini sama Fanny, kata dia. Oke, kasih tahu. Aku dijemput Fanny pakai mobil, isinya udah ada kucingnya, pasirnya, segala macem. Dia kan mau bawa kucing kan. Udah ready buat nginep seminggu. Karena kan aku bilang, ayo nginep di rumah gue seminggu gitu. Dan udah cerita juga ya? Belum, ini belum. Belum ini? Belum. Oh iya, si Fanny belum ya? Belum cerita. Jadi pas lagi dia jemput aku di kantor, terus dalam perjalanan menuju rumah saya, dia nanya, "Lah, ada apa sih? Kok gue suruh bawa kucing? Seminggu lagi nginep rumah lu," kata dia gitu. Nah, udah nginep aja, aku bilang gitu. Saya kan kata anak-anak jangan bilang-bilang dia, biar dia nggak suges kan. Terus kata dia gini, "Enggak, gue nggak akan nganterin lu pulang kalau lu nggak ngasih tau gue." Terus biar gue prepare lah, ini ada apa sih gitu, kenapa aku suruh bawa kucing, aku takut kata dia gitu. Terus kata aku, ya udah deh, aku cerita. Akhirnya aku ceritain kayak garis besarnya adalah segala macam. Terus di situ dia bilang, "Oke lah, dari semua cerita yang lu kasih tahu gue ngerasa ada loophole-nya nih," kata dia gitu. Ada yang miss sesuatu nih di sini. "Apa, Van?" Aku bilang gitu. "Ini loh, lu dibangunin jam 3, tapi lu nggak tahajud," kata dia gitu. "Lu tahajudin aja, terus kita bacain Al-Baqarah." Itu emang aku nggak pernah baca, iya kan jam 3 kan, saya selalu baca sebelum tidur, sebelum jam 12 gitu. Kata dia harusnya kamu baca jam 3, kita tidur awal, bangun jam 3, terus kita baca Al-Baqarah, kita tahajud, kita lihat reaksi mereka gitu. Terus pokoknya lah, kalau ada suara datang dari mana, kita samperin ya lah gitu, kita samperin, kita baca tuh Quran depan muka. Sumpah Fanny ini orangnya kayak bersemangat gitu, orangnya berani gitu. Terus aku bilang, "Bener ya Van?" "Iya, gue temenin, tenang aja," kata dia gitu. Terus udah nih, kita ke rumah jam 10 tuh kita masih belum tidur, baru mau tidur. Sebelum kita tidur, ada yang gedor-gedor di belakang AC. Jadi bukan di belakang pintu blower AC Mas, tapi di belakang AC, tembok AC. Dia gedor-gedor 3 kali. Terus Fanny denger kan, terus Fanny ngeliat aku, dia bilang gini, "Lah, lu denger?" Enggak denger, aku bilang gitu. Padahal aku denger. Cuman aku kayak, udah biarin aja, biar dia nggak parno gitu. Terus habis itu udah nih, kita tidur. Udah pasang alarm tuh jam 3. Kayaknya Fanny ini agak gelisah deh Mas. Soalnya kan saya tidurnya lampunya nyala ya sejak kejadian. Dia nggak biasa tidur lampu nyala gitu. Jadi di situ dia kayak gelisah lah gitu, nggak bisa tidur. Terus jam 3 dia bangunin aku, lah temenin aku tahajud. Oh ya, saya lupa bilang, saya hari itu mulai mens. Jadi si Fanny doang yang bisa tahajud hari itu. Dan aku juga bisanya baca Al-Quran terjemahan gitu. Akhirnya aku nemenin dia tahajud. Terus itu kita sama-sama buka Al-Quran kan, kita baru baca 2 ayat nih Mas, tiba-tiba ada yang gedor-gedor. Dari semua suara yang aku dengar dari hari pertama sampai hari itu, ini adalah suara yang paling besar yang aku dengar. Ini suara gedor-gedor dari belakang AC. Dia gedor 3 kali, tapi gede banget Mas. Makanya Fanny tuh pas lagi baca Quran baru 2 ayat, dia langsung ngeliatin aku, dia langsung berhenti ngeliatin aku. Terus aku ngeliatin dia, tapi aku masih sambil baca. Aku bilang, "Lanjutin aja, Van," aku bilang gitu. Kayaknya aku udah terbiasa dengan kayak gitu, jadi saya udah kayak, lanjutin baca gitu. Nah, dia tuh udah mulai takut di situ, mukanya udah kayak, hah itu apa gitu. Terus kayak, "Lanjutin aja Van, lanjutin," terus dibaca lagi Al-Baqarahnya. Nah, pas dibaca Al-Baqarahnya, pintu abu-abu mulai digedor-gedor lagi, terus si pintu AC juga digedor-gedor. Aku berdiri, aku samperin pintu abu-abu, aku baca Al-Quran Al-Baqarahnya itu di depan pintu abu-abu itu. Si Fanny juga berdiri, dia tapi bacain di depan AC itu. Pokoknya kita lama banget deh, kayaknya ada hampir setengah jam kita baca Quran itu. Tapi ini nada kita lebih tinggi, lebih keras gitu, karena kita kan tujuannya mengusir mereka kan gitu. Sampai mereka suaranya makin lama makin reda. Nah, habis itu baru nih aku tutup Quran aku, dia juga selesai, kita selesai baca, kita mau mulai tidur. Pas saya udah mulai tutup mata, dia tiba-tiba Fanny ini teriak, "Astagfirullahaladzim," gitu. Dia lagi duduk di sebelah saya, dia teriak, terus
Saya udah nggak ada tenaga lagi Mas waktu itu, jadi saya cuma kayak ya udah besok aku tanyain, tapi besok gitu. Sekarang saya mau tidur. Jadi pas saya tidur, besok paginya dia cerita. Aku bilang, kenapa kamu teriak astagfirullah semalam gitu, kaget tahu aku bilang gitu. Itulah ada yang usap tembok di belakang aku kayak set gitu. Terus aku kayak astagfirullahaladzim gitu. Pas aku mau tidur lah, aku tuh dengar suara gaun ngengser yang kamu maksud. Tapi karena aku capek banget, aku jadi tidur aja gitu. Fanny kayaknya tipe orang yang ya udahlah aku denger, tapi ya udah aku lebih ngantuk, jadi ya udah aku tidurin aja gitu. Kan kalau aku sama Kristi denger kayak gitu langsung bangun ya, langsung panik gitu. Kalau si Fanny ini enggak, kayak aku denger tapi ya udahlah biarin aja dia gitu. Terus dia tidur. Tapi dia sempat ngedown juga ya? Sempat ngedown juga karena dia kaget ternyata oh ini beneran nih gitu. Mungkin awalnya dia positif banget, kita pasti bisa, tapi tiba-tiba pas digedor-gedor dia mulai kayak berhenti baca Quran, terus dia kayak ini apa tadi gitu. Terus akhirnya paginya saya ngomong sama Fanny, tadi malam ada apa gitu kan, terus yang tadi dia jelasin gitu kan. Oke, udah. Terus habis itu malam itu ada teman saya dari Indo datang, namanya Mega. Awalnya saya ragu kayak datengin nggak ya si Mega ini gitu, soalnya saya kan keadaannya nggak stabil, lagi capek juga gitu kan. Tapi waktu itu Fanny bilang udahlah lah, temuin aja, biar kamu ngomongin sesuatu other than this ghost gitu loh. Jangan ngomongin hantu ini mulu gitu, setidaknya kamu ngomongin hal lain sama teman kamu yang emang nggak tahu gitu kan. Udah kita samperin aja si Mega, kata dia gitu. Ya udah akhirnya kita samperin Mega, kita ngobrol-ngobrol hal lain gitu kan, segala macem. Terus sama teman-teman kantornya juga kenalan-kenalan gitu. Jadi ya refreshing lah gitu, setidaknya saya nggak mikirin hantu mulu gitu kan. Terus saya pulang jam 2 pagi karena waktu itu kayak dinner di rooftop gitu sama mereka kan. Terus setelah pulang itu jam 2 pagi, saya nungguin Ai ini adanya Fanny, dia kerjanya di Pineng. Dia kerja di Pineng, dia kebetulan ngambil bis malam. Dia sebenarnya mau ketemu Fanny, cuman karena Fanny ini lagi nginep di rumah saya, jadi saya bilang udahlah Ai nginep aja di rumah aku ikutan gitu. Tapi aku nggak bilang sama Ai kalau apa yang terjadi di rumah ini gitu. Terus Ai datang nih, nyampe rumah aku itu sekitar pukul 3 pagi. Kan aku pulang jam 2 tuh, beres-beres, nungguin Ai datang, kita jemput Ai. Pas kita jemput Ai, aku buka pintu kamar, Ai tuh kaget. Dia tuh ngomong gini, wah, kata dia gitu. Hah, kenapa I? Gitu. Oh enggak, kamar Kalala bagus studionya gitu. Oh ya udah, oke, aku bilang gitu kan. Terus habis itu udah nih, dia nanya, kok banyak garam kasar nih Kalala gitu. Enggak, ngusir semut. Kok ada limau juga? Ya enggak lah, itu cuma buat ngusir binatang, aku bilang gitu. Ngusir yang jahat ya Kalala? Enggak, aku bilang gitu, ngusir binatang, aku bilang. Kalau aku masang murotal di TV, terus kata Fanny, enggak ini mah rumah baru, Lala mah emang rumah baru selalu pasang murotal, gitu. Pokoknya biar Ai tuh nggak negatif thinking gitu. Terus Ai bilang, oh gitu ya, Islami juga ya Kalala, kata dia gitu. Terus bilang, iya alhamdulillah. Udahlah nih, kita baca Quran segala macam. Dia juga bingung kayak, baca Quran jam 3 pagi pas dia datang gitu. Wah rajin juga ya gitu Kalala gitu. Terus iya baca dulu ya gitu. Terus baca selesai, tidurlah tuh biasa. Tapi hari itu kayaknya nggak ada gangguan deh yang gimana gitu. Saya juga udah agak lupa itu yang bagian situ. Cuman intinya pas pagi-pagi, saya kan mau minjem blender waktu itu pagi-paginya sama salah satu tetangga saya yang lain, namanya Ica ini juga ada karakter yang lumayan penting nantinya. Dia tuh lagi hamil. Ica ini tinggal di lantai 7, di tempat kedai-kedai yang aku bilang itu. Saya turun sama Ai. Nah, karena Fanny belum bangun waktu itu. Pas di lift, Ai bilang gini, Kalala kenapa sih ada garam-garam kasar? Enggak, itu cuma buat ngusir semut. Terus kenapa masang murotal? Ya kan rumah baru, Terus kata Ai gini, Kak, tapi aku lihat dia nggak ganggu loh Kak. Dia ngeliatin doang Kalala sama Kak Fanny semalam. Aku kaget Kak, merinding Kak. Itu lagi di lift dia ngomong gitu. Aku kayak, hah? Ai, kamu tuh IndiHome. Terus kata Ai, emangnya Kak Fanny nggak bilang sama Kalala kalau aku bisa lihat gitu? Enggak, aku bilang, apa iya Fanny tuh nggak sengaja nggak bilang aku mikir gitu kan. Terus, kamu lihat apa emang Terus Ai disitu jelasin. Jadi Kalala semalam kan aku sempet kaget tuh, terus Kalala nanya kenapa gitu, terus aku bilang enggak nih studio Kalala bagus gitu. Padahal sebenarnya aku beneran kaget Kak, soalnya saya lihat perempuan
putih, tinggi, kayak kuntilanak itulah Kak gitu, di depan kasur Kak Lala, kata dia gitu. Dia ngeliatin mulu Kak, ngeliatin kakak sama Kak Fani gitu. Terus aku mikir kayak, kok ada tiba-tiba ada apa namanya kuntilanak di sini gitu kan. Tapi dia nggak ngapa-ngapain sih semalam, dia ngeliatin doang kata dia gitu. Aman sih Kak semalam kata dia gitu. Terus dia bilang juga kayak, tapi Kak dia tuh bukan hantu biasa loh Kak, dia tuh piaraan. Sama kayak om saya ngomong kan. Kok kamu bisa ngomong kayak om aku sih, emang kamu bedanya apa aku bilang gitu. Terus kata dia, Kak beda Kak, bentukannya tuh beda. Aku nggak ngerti ya, cuman intinya bentuknya beda. Dan kayaknya dia pernah masuk mimpi Kak Lala deh kata dia gitu. Pernah nggak Kak? Kan sebelumnya dia pernah masuk mimpi ya Mas. Jadi dia bilang, hah kok kamu tahu sih dia masuk mimpi aku? Soalnya kelihatan kata dia gitu. Pasti dia masuk mimpi Kak Lala sekali. Ai terus gimana? Kamu bisa ngusir nggak gitu kan? Kak Lala aku nggak bisa yang kayak gitu-gitu gitu. Aku bukan tipe orang yang oke aku lihat terus aku kasih tahu orang-orang, enggak Kak. Aku ngasih tahu ini juga karena Kak Lala masang murotal, Kak Lala pakai garam kasar. Ya makanya aku kasih tahu Kak Lala. Aku nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ngasih tahu sesuatu yang orang nggak perlu tahu kata dia gitu. Dan ini menurut aku Kak Lala perlu tahu, makanya aku kasih tahu gitu. Terus aku bilang, wah gimana dong kalau nggak bisa diusir gitu. Ya udah Kak Lala butuh bantuan apa? Mau aku bantuin baca Quran juga? Boleh deh nanti malam ya Ya udah aku bantu tahajud sama baca Quran kata dia gitu kan. Terus ya udah makasih ya gitu. Datanglah Ica ngambil blender. Ica ngambil blender, terus aku nggak cerita apa-apa sama Ica karena dia kan lagi hamil ya, takut kenapa-napa. Saya ditelepon sama Fani, kata Fani, lah cepetan naik kata dia gitu. Kayaknya dia diganggu waktu itu deh kalau nggak salah diganggu. Terus iya kita naik nih gitu, udah ambil blender, kita naik ke atas. Oh saya tuh lupa ceritain kucing. Jadi kucingnya Fani ini namanya Drew. Drew ini kan udah di set pasirnya di kamar mandi, dekat kamar mandi. Terus dia itu punya tempat favorit Mas. Tempat favorit dia adalah di depan kasur saya. Dia selalu di situ. Dia kalau dipindahin sama teman saya, dia balik lagi ke situ, gitu. Kecuali dia mau pipis dia ke kamar mandi, tapi kalau dia ke kamar mandi katanya dia hissing. Kucingnya kayak gitu, kayak marah-marah gitu, atau nggak ngeong-ngeong di depan kamar mandi kata si Fani gitu. Dia ngeong-ngeong mulu lah depan kamar mandi, padahal nggak ada siapa-siapa di kamar mandi itu kata dia gitu. Terus kan kucing itu punya personality ya Mas ya, jadi katanya personality-nya si Drew tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kayak agak aneh tiba-tiba dia berlaku seperti itu. Betul. Gitu kan. Itu untuk masalah kucingnya, dia kayak gitu si Drew ini. Kucing apa? Dia saya kurang ngerti kucingnya tapi nanti saya kasih unjuk fotonya. Iya, bulunya banyak ya intinya. Dia kecil gitu, terus dia bulunya panjang-panjang gitu. Nanti saya kasih fotonya. Oke, siap. Ada videonya pas Drew lagi di kasur saya. Kasihan sih Drew. Soalnya aku suka kucing. Oh, oke. Kan punya kan? Iya, punya gue. Ya, lanjut. Ya, jadi ya kayak gitu. Terus pas saya naik ke atas, terus Fani sama Ai ini waktu itu mau pergi makan sama teman-temannya. Tapi saya ada part time. Jadi saya bilang, oh ya udah Ai sama Fani pergi aja makan gitu. Nanti aku nyusul. Kalau kalian di mana aku chat gitu. Pas pulang part time. Terus kata mereka, ya udah part time aja dulu. Udah saya part time. Selesai part time itu saya mau mandi kan. Saya mikir kayak bisalah sekarang saya naik gitu. Semalam kan udah dibacain tuh segala macam gitu-gitu. Saya cobalah di kamar sendiri. Ini pertama kalinya saya ada di kamar sendiri, di studio sendiri. Sebelum-sebelumnya kan selalu sama orang kan. Iya. Ini pertama kalinya saya naik sendiri. Di situ saya cari Drew, cari si kucing ini biar nemenin saya gitu. Tapi pas saat itu dia tuh tetap manggil Mas. Entity itu manggil terus nama saya. Saya nggak kuat, saya turun lagi ke lobby. Terus saya nelpon teman saya si Ivana, si tetangga saya ini. Tetangga saya ini si Ivana sebenarnya dia nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi dia tahu kalau saya tuh lagi ada masalah digangguin. Terus dia bilang kan jangan ceritain aku karena aku takut suges juga gitu kan. Terus aku cerita sama dia kayak mau nemenin aku nggak di kamar, aku cuma mau mandi doang kok, aku bilang gitu. Terus kata dia oh ya boleh aku temenin. Dia samperin aku ke lobby, terus kita naik ke lantai 40.
Terus di situ dia nemenin aku, dia duduk di kasur, which is kan paling ujung dari rumah, aku di kamar mandi juga paling ujung dari rumah. Iya. Nah, pas saya mandi, tiba-tiba ada yang ketawa, Mas. Di situ saya mikir, kok Ivana ketawa sama siapa ya? Ivana atau siapa yang ketawa? Ketawanya tuh bukan ketawa yang kayak hahaha gitu, enggak. Ketawanya tuh kayak giggling gitu loh, Mas. Kayak giggling apa ya, kayak gitu. Itu kayak, hah? Apaan tuh gitu. Tapi aku kayak mencoba positive thinking, oh enggak itu Ivana kali ya gitu. Terus habis itu saya turun sama Ivana. Saya mau pergi nyamperin Fani sama Ai kan ke kafe. Pas lagi di lift, Ivana nanya, "Lah, gue boleh nanya sesuatu nggak sama lu?" "Kenapa?" "Itu yang di kamar lu yang ngehuni itu perempuan ya?" "Loh, lu tahu dari mana? Anak-anak ngasih tahu lu ya?" "Enggak, anak-anak nggak ada yang ngasih tahu gue. Cuman tadi dia ketawa," dia bilang gitu. Terus aku kayak, "Hah? Kamu denger juga Ivana?" Aku sampai megang tangan dia, "Kamu denger juga gitu." Terus kata dia, "Iya emang kamu denger juga?" "Aku denger pas aku mandi kan." "Iya pas kamu mandi," kata dia. "Oh berarti bener perempuan kan lah," kata dia gitu. "Iya perempuan. Itu aku tadi denger dia ketawa," makanya aku kayak, "Hah? Lala ketawa apa? Gimana gitu di kamar mandi kayak." Iya. Terus ternyata kita berdua denger hal yang sama. Dari situ kayak dia, "Aku udah nggak bisa deh kayaknya lah ke kamar kamu lagi." Terus aku kayak, "Yaudah nggak apa-apa," aku bilang gitu. Abis itu aku nyamperin kafe, nyamperin teman-teman aku yang ada di kafe. Nah di situ ada 4 orang, ada si Fani sama adiknya, si Ai, sama 2 orang teman aku, Viko sama Mbak Ade. Pas aku nyampe, aku kayaknya udah stres banget waktu itu, Mas. Tangis aku pecah di situ bersama mereka, kayak aku udah kayak aduh stres banget, aku nangis. Terus kata mereka, "Lah udah pindah aja gitu, pindah aja, udah nggak usah nunggu seminggu, pindah aja, nggak usah cari ustadz buat bersihin rumah itu, kamu pergi aja dari situ, udahlah deposit itu masih bisa dicari gitu, masih bisa cari, tapi mental kamu lah," kata dia gitu. Ya udah aku bilang aku pindah aja. Akhirnya aku memutuskan buat pindah. Kita banyak diskusi di situ, Mas, kayak mau ngomong apa nih ke agent gitu, agent bakal bantu nggak ya kira-kira, kayak gitu-gitu, mesti ngomong jujur apa ngomong bohong nih gitu loh. Sempet kepikiran kayak gitu, tapi akhirnya kayak udah lala jujur aja, kali aja dia bisa bantu gitu. Ya udah aku ngomong jujur lah ke agent itu, aku chat, namanya Jane, nama samaran. Aku bilang sama Jane, "Boleh nggak besok ketemu siang di lobi gini, saya mau ngomong sesuatu, aku kayaknya diganggu deh sama sesuatu," aku bilang gitu lah kurang lebih. Terus dia bilang, "Oh ya bisa besok siang ya." "Iya besok siang," gitu. Udah habis itu tim leader saya nelpon, dia nanya, "Clara, kamu kenapa ya performance kamu jatuh? Kamu ada apa gitu? Kalau ada apa-apa tolong bagi tahu saya," gitu-gitu kan segala macam. Terus saya bilang, "Iya nih, sebenarnya saya mau tahu, tapi mungkin kalau misalnya nggak percaya nggak apa-apa." Jadi TL saya waktu itu orang Indian Malay. Dia bilang, "Nggak apa-apa, cerita aja ada apa." Terus saya ceritalah, saya lagi diganggu sama hantu segala macam gini. Udah, tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa gitu, saya nggak maksa gitu. Terus dia surprisingly dia bilang, "Clara, saya percaya tau, I believe in entity segala macam gitu-gitu bisa ngeganggu kamu. Sekarang apa yang kamu butuhin kasih tahu aja saya. Kamu butuh cuti langsung saya approve," kata dia gitu. "Saya kasih kamu 2 minggu cuti ya," tuh. Dia langsung kasih saya cuti, Mas, 2 minggu. 2 minggu ya? Langsung. "Kamu butuh apa? Saya nggak tahu kamu, mungkin kamu udah ngomong sama spiritual leader kamu, udah ngomong sama ustadz belum atau segala macam. Kamu selesaikan apa yang perlu kamu selesaikan, saya kasih kamu cuti." Itu saya benar-benar tersentuh sama tim leader saya waktu itu. Saya kayak makasih banget nih udah bisa mengerti posisi saya gitu kan. Terus kayak, "Kamu mau ditemenin nggak ke spiritual leader kamu?" gitu. Tapi bilang, nggak apa-apa, aku ada teman-teman di sini." "Ya, oke, kalau gitu update saya terus ya, proses kamu gimana dan sebagainya." Udah tuh di situ saya udah nyelesain dengan kantor saya juga mau nyelesain dengan pemilik agent apartemen saya. Terus setelah itu ngobrol lagi sama Fani bilang, "Fani tuh nggak tahu sebenarnya kalau si A ini bisa ngelihat gitu-gitu, dia nggak tahu." Dia juga nggak tahu? Dia nggak tahu. Emang aku juga bingung sama kakak adik ini. Iya. Kayak aku nggak tahu. Gitu ya? Tapi ibunya Ai emang tahu. Ibunya Ai yang bilang ke aku kayak, "Emang Ai bisa lah, gini. Mungkin Fani lupa," kata dia gitu. Oh iya. Malamnya itu aku sempetin ketemu Mega lagi sekali lagi. Tapi emang Mega nih nggak tahu cerita tentang hal ini. Mega nih teman saya yang datang dari Indo sama teman-teman kantornya dia. Oh iya, yang dia nggak nginep. Dia nggak nginep. Dia yang bikin saya, iya.
Dia yang bikin saya jadi berpikir hal lain lah selain si hantu ini, biar saya rileks dan lain-lain sebagainya. Dan saya ketemu Mega, ngobrol-ngobrol, terus habis itu saya pulang. Nah, saya pulang, ini nih malam terakhir saya di situ, di apartemen itu. Nah, malam terakhir saya ini saya tidur bentar, kita bangun jam 3. Seperti biasa, kita tahajud, kita baca Quran. Aku baca Quran di kasur saya. Terus Fani baca di sofa bed, si Ai bacanya di atas meja makan. Kayak kita lagi baca, udah selesai, nggak ada kejadian apa-apa. Si Fani nih tidur, dia mau tidur, ditutup Qurannya, ditutup matanya, dia mau tidur. Aku baru selesai baca, aku tutup, terus aku ngeliatin Ai, karena kayak Ai masih baca gitu kan, kenapa masih baca ya gitu, belum selesai kali ya, jadi aku nungguin Ai selesai baca, aku nggak mau tidur duluan gitu. Tiba-tiba Mas, lampunya mati nyala Mas, pas dia lagi masih baca, lampu yang mati nyala itu di atas kepalanya Ai di meja makan itu. Iya. Di situ aku kayak, hah, dia udah bisa mati nyala lampu aku. Terus di situ aku buka Quran lagi, si Ai kan ngeh ya, jadi dia langsung ngecengin suara Quran dia langsung kayak gitu. Terus aku langsung buka Quran lagi, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aku buka lagi. Si Fani kebangun, dia bilang, "Lah, kenapa lu baca lagi, bukannya tadi udah selesai?" gitu. "Enggak, aku lagi rajin aja," aku bilang gitu, karena dia ngeliat dia tidur kan, dia tutup mata. Terus dia bingung kenapa Ai jadi teriak-teriak, dia nanya juga, "Ai, kenapa lu kenceng banget suaranya, pelan-pelan aja nanti tenggorokan lu sakit," gitu. Ainya tetap kayak gini gitu, bilang gitu. Dia tetap baca kenceng tuh. Terus kita baca, kita nggak ada yang ngasih tahu Fani apa yang terjadi waktu itu. Terus udah tuh selesai, kita tutup. Udah nih, aku sih waktu itu seingat aku saya nggak ngerasain apa-apa ya. Tapi kayaknya Ai yang ngerasain. Kenapa tuh? Jadi Ai bilang di malam itu dia lihat ada, setelah dia baca Quran dan lain-lain, dia lihat ada yang mondar-mandir di kamar mandi. Bayangin hitam mondar-mandir, terus ada suara kresek, plastik kresek gitu. Kresek gitu. Sama satu lagi saya lupa apa, cuman ada beberapa hal lah yang dia alamin malam itu. Saya kayaknya nggak denger deh, atau mungkin cuma si pintu abu-abu. Soalnya banyak banget Mas ininya, gangguannya, jadi saking banyaknya saya kadang suka ketukar gitu. Terus udah nih paginya saya ketemu sama agent. Dan Ai ketemu temennya, Fani ke kantor karena dia masih kerja, dan saya ketemu sama agent apartemen saya, orang Chinese Malay. Nah, pas saya datang ketemu Jane, di situ dia bawa botol air, jeruk, sama beras segenggam. Pas aku duduk, dia cipratin air itu ke mukaku. Tiba-tiba? Iya, terus kayak, "Kenapa Jane?" aku bilang gitu. Terus kata Jane gini, "Ini air suci, udah dibacain sama biksu aku. Oke. Biar menghilangkan aura negatif kamu, biar kamu tuh nggak diganggu lagi segala macam gitu-gitu." Terus oh gitu ya Jane, aku bilang gitu. Iya, terus ini beras sama jeruk tuh buat kamu gitu, kamu terima ya. Tapi waktu itu kayak saya tolak, nggak dulu deh gitu, nggak dulu. Jeruk disuruh makan? Disuruh makan. Beras suruh bawa pulang, suruh masak. Karena semuanya itu udah di bless sama si biksunya dia gitu kan. Terus dia bilang, "Coba ceritain dari awal apa yang terjadi." Terus aku udah ceritain segala macem ke Jane. Jane bilang gini, "Oke, kamu pernah denger yin and yang nggak?" kata dia gitu. Terus aku bilang, "Yin and yang hitam putih itu ya," aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya yang itu. "Kamu tahu nggak, yin itu adalah energi feminim, yang itu adalah energi maskulin, dan mereka tuh harus seimbang. Kemungkinan besar kamu ini punya energi yin yang lemah," katanya. "Kenapa? Karena kamu stres, kamu misalnya kurang tidur atau segala macam, itu bisa bikin energi yin kamu lemah. Dan orang-orang yang berdoa di rumah kamu perempuan kan mostly," kata dia gitu kan. "Iya perempuan," aku bilang gitu. "Itu juga energi yin," kata dia gitu. "Kamu butuh energi yang, kamu butuh laki-laki buat doain rumah kamu, bukan cuma perempuan-perempuan ini," kata dia gitu. Saya bilang sama Jane kayak, "Oh jadi harus ada energi maskulin ya yang masuk rumah saya?" "Iya harus ada energi maskulin gitu, kamu cari teman-teman kamu yang laki-laki buat doain rumah kamu." Terus aku bilang, "Tapi kayaknya saya udah nggak kuat deh," aku bilang, "udah nggak kuat tinggal di situ." Terus dia bilang gini, "Oh iya,
kamu kan yang gangguin kamu perempuan juga ya, itu yin ghost. Yin ghost. Okay. Jadi karena dia energinya feminim tuh, dan biasanya harusnya si yang ini yang ada di rumah kamu gitu, biar dia tuh mau pergi. Terus kayak oh gitu ya, aku kurang paham ya, mungkin ada yang lebih ngerti tentang energi-energi ini, tapi sejauh ini yang di explain sama si Jane ini kayak gitu kurang lebih gitu. Terus saran kamu apa nih Jane? Ya udah, saran aku, kamu kalau memang kamu bersikeras buat pindah rumah ini, saya udah bilang sih sama owner, tapi kata owner kayaknya nggak bisa deh balikin deposit kamu. Terus kayak kok bisa? Tapi kan saya bukan karena kemauan saya mau pindah, tapi kan karena emang situasi dan kondisi. Terus kata dia, iya tapi nggak bisa gitu. Apa kamu mau cari pengganti saya buat di rumah itu? Yaudah saya cari pengganti, tapi bener ya duit saya balik, aku bilang gitu. Walaupun saya waktu itu belum kepikiran buat nyari pengganti sebenarnya, Mas cuma ngegertak aja karena mungkin marah ya. Terus kata dia, iya kita jamin bisa balikin ke kamu uang deposit gitu. Terus lumayan emang depositnya? Iya lumayan banget Mas. Berapa ya? Lebih dari 10. Oke, lanjut dulu. Lebih dari 10 tapi nggak nyampe 20 sih. Nah tapi lumayan. Oke, saya punya bomoh, kata dia gitu. Aku nggak ngerti awalnya bomoh nih apa. Karena bomoh nih kalau di orang Malaysia itu dia dukun. Terus kata dia kalau bomoh di agama dia itu di training. Jadi ada pelatihannya gitu. Terus iya bener ada pelatihan Mas. Terus kayak oh kayak gitu ya, iya, dan dia lagi pelatihan sih sebenarnya. Aku telepon dulu ya dia gitu, ditelepon lah, dia ngomong pakai bahasa Mandarin lah sama temannya itu. Tiba-tiba setelah itu dia jelasin ke aku, dia udah ngecek kamar kamu lah, katanya bener ada iblis jahat di rumah kamu. Terus kata bomohnya, kamu bawa aja ustadz ke rumah kamu. Aku kira dia bakal nyuruh bawa biksu atau apa gitu kali ya. Terus kata dia enggak, dia nyuruh kamu bawanya ustadz, bukan bawa biksu. Katanya karena ustadz itu bisa masukin ke dalam botol, kata dia gitu. Dia taunya gitu, katanya bisa masukin ke dalam botol nanti dibuang ke sungai, kata dia gitu. Kalau biksu biasanya mereka lebih jahat, katanya lebih bukan biksu lebih jahat, maksudnya lebih tegas lagi kan ya. Ya dibakar lah atau segala macam. Katanya jadi mendingan cari aja ustadz, kalau itu katanya si Jane waktu itu ke saya. Terus aku kayak oh iya gitu. Terus dia bilang nanti kita usahain ya, pokoknya kasih tahu aku kalau misalnya emang dapat penggantinya si kamar kamu ini. Oh ya udah gitu. Walaupun saya sebenarnya nggak tahu juga bakal ngegantiin apa enggak waktu itu. Terus Akmal telepon, biasa Akmal nih suka nanyain progres saya segala macam. Terus dia bilang lah, aku udah bilang sama temennya bapak aku segala macam gitu, katanya tuh emang susah dikeluarin si entity di rumahku. Karena dia itu ngerasa itu rumah dia, udah dikeluarin dia masuk lagi, dan dia itu selalu ngumpet di lemari-lemari kamu, kata dia gitu. Oke, kok bisa? Dia kan di Aceh, aku bilang gitu. Terus kata dia iya, temannya bapak dia emang bisa, katanya jarak jauh. Aku nggak ngerti lah. Terus habis itu ya terus aku kayak oh ya udah kalau udah bisa kabarin aja, aku bilang gitu kan. Oke, jadi Kak tadi sorry aku ada yang lupa ternyata. Kenapa tuh? Jadi ternyata yang malam terakhir yang tadi saya bilang itu belum malam terakhir. Malam terakhirnya itu setelah saya ngobrol sama Jane. Ngobrol sama Jane dan sebagainya, itu baru kejadian malam terakhir. Terus nggak apa-apa. Terus kan kita packing segala macam. Ternyata mobilnya nggak muat nih Kak. Saya harus balik lagi sekali lagi gitu ke rumah itu setelah kejadian malam terakhir itu. Saya bawa balik. Jadi saya ditawarin sama Fani, saya belum bilang tadi. Jadi pas saya di cafe itu sama teman-teman saya, si Fani sama Viko ini kan housemate. Mereka nawarin, Lala, kamu pindah aja dari rumah itu dan tinggal di rumah kita. Kita punya spare room buat kamu bisa tinggal di situ sampai kamu bisa tinggal sendiri lagi, kata dia gitu. Ya makanya saya yakin tuh buat pindah kan. Jadi waktu malam pertama tinggal di rumah Fani, kayaknya saya mulai trauma deh Mas, soalnya kok saya masih dengar suara-suara itu pas malam gitu. Saya kebangun, saya kebangun jam 3 pagi, kayaknya mungkin body clock saya udah berubah, jadi jam 3 selalu bangun, terus saya dengar suara yang sama saya dengar waktu di rumah itu. Di situ kan saya kayak, apa ini dia ngikutin atau aku hanya
trauma gitu kan. Terus tapi aku sama teman-teman aku udah mutusin kayak oke, besok harus pergi ke ustadz yang di Selangor, aku harus berobat segala macam gitu-gitu. Terus besokannya sebelum saya paginya sebelum besok saya ke ustadz di Selangor, saya nelpon ayah saya minta maaf dulu, saya minta maaf sama ibu saya ceritain semuanya lah dari awal sampai akhir, ada kejadian kayak gini lah segala macem. Terus mereka kayak ya ampun, kok bisa lah gitu, pulang aja. Terus kayak aku bilang iya nih Pak, sebenarnya cuma mau minta maaf dulu soalnya besok aku mau diruqyah, aku takut kenapa-napa, jadi sebelumnya saya minta maaf dulu gitu. Terus kata ayah saya, Lala kamu nggak perlu minta maaf gitu, karena agak sedih waktu itu soalnya kayak ayah saya bilang seharusnya bapak sama mama gitu yang minta maaf gitu kan. Terus gak bisa ada di situ gitu. Kalau ingat saya suka sedih. Cuma aku juga sedih nih, di sini cuma satu. Ya jatuh lagi ya. Oh iya itu ada. Iya. Terus gimana tuh? Terus habis itu aduh kena lagi, anakku juga cewek lagi. Iya. Aduh, tunggu mata saya perih. Gak apa-apa. Aduh. Oh ya, jadi saya bilang harusnya kita yang minta maaf karena kita nggak ada di sana bantuin Lala. Tolong sampaikan beribu terima kasih ke teman-teman Lala yang udah bantuin Lala dari awal sampai akhir. Mendingan sekarang Lala mau nggak pulang aja, udahlah resign aja di sana, tinggal aja di Jakarta. Kita cari kerja aja di Jakarta nggak apa-apa, kata bapak saya gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa Pak gitu, saya masih mau kerja sini, cuman saya minta doanya aja. Saya mau ke Ustadz di Selangor, saya mau di ruqyah, nanti minggu depan saya pulang balik ke Indonesia. Kata dia bener ya, tolong diupdate ke bapak sama mama apa-apa aja gitu kan. Terus aku minta doanya aja, minta oma doain juga. Terus ayah saya juga bilang kayak sebenarnya bapak paham perasaan Lala, soalnya dulu bapak pas kecil pun kan keluarga saya keluarga Jawa Mas, jadi kejawen gitu, dulu suka kayak naruh-naruh sesajen gitu-gitu juga. Jadi kalau kata ayah saya dulu waktu ayah saya kecil, ayah saya tuh suka ngambilin barang-barang sesajennya neneknya dia, neneknya dia, dan kata dia suka makanin gitu-gitu. Nah dia pada akhirnya suka diganggu sama makhluk-makhluk itu, suka diketawain, suka didorong. Tapi tuh yang ngerasain dia doang, yang lain tuh nggak ada yang ngerasain, kata ayah saya gitu. Terus makanya saya bilang kayak bapak paham banget perasaan Lala. Udah Lala baca Quran aja terus, tuh atau udah Lala pulang aja. Sampai di sini nanti kita temuin sama Ustadz sini. Bilang oh ya udah, nanti Lala kabarin pas pulang ya, tapi besok tetap mau ruqyah ke Selangor. Ya udahlah hati-hati segala macem. Oke, akhirnya besoknya saya pergilah ke Ustadz di Selangor ini gitu. Tapi sebelum pergi kayaknya saya pindahan dulu deh, kalau nggak salah saya pindahan dulu, ambil barang-barang di rumah itu sama Fani, sama Viko, sama satu teman saya namanya Rio. Rio ini saya suruh sholat maghrib, kan katanya si Jane suruh seorang yang ada cowok. Terus saya suruh aja, Rio lu tolong sholatin ya. Jadi kita kebetulan pas nyampe sana tuh maghrib, jadi dia sholatin rumah itu. Tapi emang pas kita pindahan terakhir cuma ngambil beberapa barang, itu tuh nggak ada terjadi apa-apa. Jadi emang nothing happen, alhamdulillahnya. Rio sempat sholat di situ, sempat doain rumah itu. Habis itu kita pulang. Pas pulang, saya kan mampir dulu ke toko sop gitu, ke restoran sop gitu deket area situ. Di situ saya sempat teriak Mas, karena saya ada yang manggil lagi, sama kayak waktu di tempat duren itu. Saya teriak, saya berdiri. Di situ Rio langsung bilang ini, La, entity kayak gini emang bakal ngerusak mental kamu secara nggak langsung. Yang kamu harus lakukan adalah kamu nggak boleh takut, kamu harus bisa ngontrol kamu sendiri, karena yang bisa ngontrol pikiran kamu adalah diri kamu sendiri. Jangan sampai ikut mereka, karena memang mereka tujuannya untuk menghancurkan pikiran kamu, menghancurkan mental kamu, kata Rio gitu. Di situ aku kayak, ya Allah bener banget gitu. Walaupun mereka kaget juga waktu saya teriak gitu. Semua orang ngeliatin saya Mas, satu restoran itu. Tapi kebetulan mereka mungkin ngiranya kayak, oh nih orang ngeliat binatang kali ya, atau apa gitu. Jadi kalau teman-teman saya, mereka tahu kayak, wah Lala diganggu lagi gitu. Terus akhirnya ya udah lihat aja besok kita ke Ustadz. Pas ke Ustadz,
orangnya beda-beda lagi nih. Waktu ke Ustadz saya pergi sama Fani, Viko, sama Niki, sama Dipo, berempat. Oke. Kita bawa 2 Karakter cowok. baru lagi ya. Kita bawa 2 cowok. Terus nyampe sana, kan saya nggak pernah sebenarnya ke tempat-tempat kayak gitu Mas. Saya lumayan agak kaget juga sih, kayak tempatnya kayak gini ya gitu, ramai orang, terus ada yang muntah-muntah, ada yang mual, ada yang teriak-teriak gitu. Aku udah kayak, wah aku bakal kayak gini gitu, aku takut gitu. Terus temen aku bilang, tenang aja kita temenin di belakang gitu. Jadi temen aku tuh 2 orang ikut, si Niki sama Fani duduk di belakang. Kita ketemu ustadznya, sebut aja ustadznya nih Ustadz Ashraf, nama samaran juga. Si ustadz ini nanya, Clara nih diganggu apa gitu kan. Aku jelasin lah kayak diganggu seperti ini. Terus kata dia, oke. Ustadznya ini nggak banyak ngomong Mas gitu. Dia cuma kayak oke, saya mulai ya ritualnya gitu-gitu. Terus dia megang kepala saya pakai tangan kanan dia megang punggung saya pakai tangan kiri dia. Dia doain, lumayan lama, itu badan saya mulai panas. Punggung saya kayak dikasih balsem yang panas banget, kepala saya berat banget. Terus kata dia, gimana Clara, panas Ustadz, panas ya kata dia. Terus sama dia dipukul punggung saya, punggung atas, punggung tengah, punggung bawah, dipukul kata dia gitu. Berkali-kali sambil dibacain, terus lama-lama panas-panas itu dan berat-berat itu lama-lama hilang Mas, tapi lumayan lama gitu. Alhamdulillah saya nggak kayak yang lain muak-muak atau teriak-teriak, alhamdulillah banget karena saya nggak mau. Terus nggak lama dia setelah selesai dia jelasin, emang ada nih yang ngikutin segala macem. Terus dia bilang mendingan sekarang pas pulang mandi ruqyah lagi. Udah pernah mandi ruqyah belum? Udah pernah Ustadz. Oke, mandi lagi selama seminggu ke depan. Saya kasih daun bidara, garam kasar, terus air doa dan lain-lain sebagainya. Dan habis itu ya udah kita pulang. Di perjalanan pulang, si Fani sempat bilang kayak tadi pas Lala dibacain langsung badan gue sakit juga kata dia gitu. Tapi ya dia di belakang kan dengerin, badan gue sakit banget pas ustadznya, padahal ustadznya megang Lala tapi aku yang ngerasa kata Fani gitu. Terus tapi sekarang nggak apa-apa sih sekarang tadi doang. Semoga nggak apa-apa ya Fan. Iya semoga nggak apa-apa gitu. Terus udah nih pulang kan. Oke, jadi setelah itu kan saya resign dulu tuh dari apartemen lama, resign part-time pilatesnya. Karena nggak mungkin saya balik lagi ke apartemen itu, saya nggak mau lihat apartemen itu lagi, nggak mau datengin lagi, jadi saya resign. Terus abis itu tinggal di mana? Saya tinggal di rumahnya Fani sama Viko yang spare room yang mereka kasih untuk sementara. Awalnya saya masih tinggal di kamar Fani, belum bisa tidur sendiri. Step by step sih waktu itu Mas, jadi kayak saya coba tidur di kamar spare room itu siang-siang. Saya coba tidur siang dulu sesekali, seminggu 2 minggu pertama gitu kan, baru coba tidur malam. Itu pun lampunya harus nyala gitu. Pokoknya pelan-pelan deh Mas saya mengembaliin kemandirian saya lagi gitu. Saya udah hidup 7 tahun di luar negeri, tapi tiba-tiba saya nggak bisa tidur sendiri tuh udah kayak, wah saya kok bisa nggak bisa kerja kan kalau gitu Mas gitu. Iya. Terus saya mulai, Fani sama Viko sih yang banyak bantu saya. Jadi Viko tuh ajakin saya olahraga terus gitu. Dia ngajakin saya lari-lari di dataran Merdeka. Dia ngomongin hal-hal lain. Terus Fani juga ngajakin makan-makan, ngomongin hal lain gitu. Hal selain hantu ini gitu. Biar aku lupa gitu. Terus saya mulai inget lagi apa yang saya suka. Saya suka main musik, saya suka kucing juga, jadi saya main sama kucing yang lain. Kucing-kucing di rumah itu ada 2, jadi saya main-main aja sama mereka gitu. Terus biar lupa juga, sama saya banyak olahraga. Saya suka pilates, jadi saya pilates lagi gitu. Biar saya tuh mengalihkan pikiran saya ke hal-hal itu lagi. Jadi perlahan saya kembali menjadi Lala yang dulu gitu loh. Waktu itu saya perlahan gitu. Sekarang sih saya udah bisa tidur mati lampu, udah bisa tidur sendiri, udah bisa. Saya udah nggak takut kemana-mana. Dulu saya takut banget kemana-mana gitu, udah kayak Karno sendiri gitu. Sekarang udah alhamdulillah perlahan, emang butuh waktu, perlahan bisa gitu aja sih Mas cerita dari saya. Wow. Tapi pada intinya memang penyelesaiannya itu pindah dari rumah itu ya?
Iya, pindah dari rumah itu dan sebenarnya oh ya Akmal tuh sempet nelpon saya. Dia bilang, "Lah, udah berhasil nih dikeluarin entity-nya." Oke. Tadi gitu. Terus aku bilang, "Tapi aku udah nggak mau tinggal di situ lagi, Akmal." Aku bilang gitu. "Aku walaupun kamu udah pindahin entity-nya, aku ngelihat rumah itu udah trauma gitu. Aku udah nggak bisa lagi tinggal situ. Tapi makasih untuk bantuannya dan segala macem, makasih banget," aku bilang gitu sama dia. Terus akhirnya setelah saya tahu emang udah nggak ada entity, saya mulai mencari pengganti rumah saya kan. Aku pikir kayak oke, bisalah cari pengganti di Facebook segala macam. Saya masukin iklan dan lain-lain. Terus habis itu dapat nih Mas, dapat pengganti rumah itu. Terus saya hubungin Jane. Ini sih yang agak menyebalkan sih Mas sebenarnya. Jadi setelah saya menemukan pengganti, Jane saya sudah hubungi, dia bilang, "Oh ya nih, udah dihubungin sama orangnya segala macam." Ternyata deposit saya tetap nggak balik. Tetap harus. Jadi dia, saya mau ngebuktiin kata-kata dia nggak bisa karena dia nggak ngomong lewat chat, waktu itu dia ngomong langsung. Oh iya, iya. Dan saya nggak ada bukti Jebakan apa-apa. marketing sih. Iya, terus kayak, hah, nggak dapet nih. Saya marah banget sebenarnya sama dia. Jadi, tapi saya udah kayak nggak ada tenaga ya waktu itu buat marah-marah. Jadi saya cuma kayak, oh ya udah terserah. Saya nggak mau balas lagi chat dia. Saya udah nggak pernah chat dia lagi. Gitu. Terus nggak tahu kabar penghuni barunya ngalamin kejadian aneh juga atau enggak? Jadi pas di ads itu saya naruhnya nomor teleponnya dia. Jadi saya nggak tahu yang mana nih yang jadi sama dia gitu. Tapi dia taunya ini hubungnya dari Facebook nih. Kamu yang naruh di Facebook ya gitu. Iya aku naruh di Facebook. Oh ya nih udah dapet. Berarti saya emang yang ngelakuin rumah itu gitu. Tapi saya nggak tahu siapa. Tapi kata dia perempuan sih. Perempuan juga. Oke. Tapi sebelumnya di apartemen itu atau di rumah itu memang nggak ada cerita atau yang gimana-gimana gitu? Sebelumnya gitu ya Mas. Jadi sebelumnya itu di awal-awal saya pindah ke situ akhir tahun 2023, sebenarnya memang saya sering ngalamin erep-erep Mas. Apa sih bahasanya sleep paralysis ya. Jadi di rumah itu? Di rumah itu sebenarnya. Cuman saya dulu masih kayak ya udahlah gitu, cuma mimpi gitu. Tapi kalau diinget-inget ada korelasinya juga Mas sama apa yang om saya bilang. Apa itu? Jadi dia pas saya tidur, saya waktu itu tidur siang keadaannya, saya ngadep ke arah ruang tamu. Nah, pas saya setengah kebangun gitu, saya lihat ada anak-anak kecil lagi lari-larian muterin meja bundar yang di depan sofa. Mereka anak kecil lari-larian. Di belakang itu di depan TV ada sosok laki-laki tinggi besar. Dia lagi jalan, tapi jalannya cepet Mas, mondar-mandir gitu. Dia dari depan TV ke depan kulkas ke depan TV, jadi kayak set, dia jalannya cepet. Iya. Terus aku ngeliatin sosok itu, daripada ngeliatin anak-anak ini, karena kayak, sosok apa tuh gitu kan. Aku liatin, terus habis itu tiba-tiba dia berhenti depan TV. Dia berhenti depan TV, terus tiba-tiba dia nengok ke aku, terus tiba-tiba dia langsung seret ke depan muka aku, terus dia ngomong sama aku pakai bahasa Malaysia, dia bilang, "Aku tahu kamu nggak tidur kan?" Di situ aku kayak merinding, terus langsung kebangun. Tapi pas saya kebangun, oh cuma mimpi, saya tidur lagi. Saya waktu itu masih berani Mas, nggak kayak yang pas Chinese New Year ini. Iya. Agak beda waktu itu, gitu sih Mas. Oke. Tapi menurut Kak Lala, ritual kan udah beberapa kali, ya kita anggap aja ritual ya, udah ngelakuin ritual ini itu. Yang paling bekerja yang mana? Yang paling bekerja? Yang paling berasa efeknya jadi agak mendingan. Menurut Kak Lala aja. Kayaknya waktu tahajud sama Al-Baqarah jam 3 pagi sih Mas. Yang sama Fani ya? Yang sama Fani sama Ai, menurut aku. Soalnya itu malam terakhir berarti? 2 malam terakhir. 2 malam terakhir. 2 atau 3 malam terakhir ya itulah. Nah sebenarnya jadi parah sih karena tiba-tiba mereka bisa mati nyalain lampu kan Mas. Cuman mungkin mereka marah karena kita ngelakuin itu terus dan ada kucing juga gitu yang mereka juga mungkin kurang suka. Jadi mereka ngelakuin itu, cuman menurut aku itu kayaknya udah yang paling ampuh itu tahajud sama baca Al-Baqarah sih Mas di jam 3 itu pagi. Ya, sampai membuat mungkin kayak mereka murka segala macam ya. Kayaknya mereka jadi marah gitu. Wah, gokil sih. Masalahnya nggak cuma dialami sama Kak Lala aja.
Yang lainnya juga ngalamin ya? Iya, itu kenapa saya undang yang lain, karena saya mau tahu ini saya doang atau emang orang-orang tuh merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Dan ternyata beberapa dari mereka memang merasakan gitu. Kayaknya kecuali Melanie deh. Kayaknya ya. Melanie itu yang Melanie tuh yang pertama kali nginep 4 malam dia di rumahku, dia dari Indonesia. Itu karena dia ngorok, maksudnya karena dia tidurnya dia banget. tidurnya deep sleep, jadi bener-bener nggak bisa dibangunin. Jadi emang dia doang sih, dia nggak ngerasa apa-apa. Dan dia juga nggak ada cerita itu? Sebenarnya dia ada satu cerita sih yang dibilang kayak waktu aku tidur duluan sama Kristi, pintu kamar mandi tuh digeber sebenarnya, tapi mereka nggak ngasih tahu aku waktu itu. Makanya udah nggak usah kasih tahu Lala, kasihan gitu, udah nggak usah gitu. Cuman itu doang yang dialamin yang dari Melanie-nya gitu. Semua orang pasti pengen jadi kayak Melanie tuh, yang tidur nggak bisa keganggu. Aku juga mau. Iya, enak banget kayaknya ya. Apa tuh rahasianya? Tidurnya lelap. Oke, tapi setelah pindah dari sana, ada informasi lain nggak dari salah satu warga Indonesia yang pernah tinggal di sana juga? Jadi kan setelah 1 tahun berlalu ya kejadian itu, sekitar bulan Februari kemarin, saya kan baru pindah departemen di kantor saya. Terus saya ketemu sama salah satu orang Indonesia juga di kantor. Dia nyapa aku, terus bilang, Lala kamu yang cerita horor ya, kata dia gitu. Terus kayak, oh iya gitu. Terus kenalan sama dia, terus dia cerita sama saya gini, La, aku percaya sama kamu gitu. Hah, kenapa gitu Mas? Aku bilang gitu. Iya, soalnya saya kan udah tinggal lama di sini. Dia dari tahun 2000-an awal lah gitu, apa 2010-an awal. Dia bilang tempat saya tinggal itu memang terkenal ada banyak jin piaraan, kata dia gitu. Orang-orang Indonesia lama tuh udah tahu, orang-orang Indonesia yang udah tinggal lama di sana tuh mostly mereka tahu tentang tempat itu gitu loh. Soalnya kan coba kamu lihat deh, depan apartemen kamu kan ada restoran Chinese tuh panjang berderet. Kamu perhatiin nggak mereka doang yang selalu ramai, kata dia gitu. Emang iya jadi saya emang tinggal di daerah KL Mas, tapi dia KL pinggiran gitu yang nggak terlalu ramai. Jadi banyak toko-toko yang tadi bilang terbengkalai lah, nggak banyak orang lah gitulah. Terus tapi restoran yang depan apartemen ini yang satu deret itu tuh ramai terus gitu. Jadi kayak emang itu doang yang ramai dari tempat itu. Paham. Ya kan? Paham. Ya terus habis itu dia bilang, jadi orang-orang Indonesia yang udah lama tinggal di sini mereka tuh tahu kalau tempat itu sebelum apartemen kamu dibangun, kan apartemen aku baru dibangun tahun 2023. Iya. Jadi katanya sebelumnya kan tanah kosong. Oke. Katanya emang suka buang jin di situ, ada jin piaraan di situ, katanya gitu. Jadi kita ya terlebih orang-orang Indonesia lama yang sudah tinggal di sini ya pastinya kayaknya tahu tentang hal itu. Jadi kita percaya sama cerita kamu. Dia bilang gitu. Aku langsung kayak, Mas, soalnya banyak banget yang bilang saya bohong, banyak banget yang bilang saya kayak ini kayak itu segala macam. Soalnya saya kan juga gimana, saya cuma cerita doang awalnya gitu kan. Saya nggak tahu bakal kayak gini gitu loh. Cuman ya gitu sih Mas ceritanya. Tapi menurutku Kak, terlepas dari komentar yang seperti itu, aku tuh salutnya sama orang-orang yang ada di sana gitu ya. Yang support segala macem. Alhamdulillah sih Mas. Pasti berbeda kan sama orang kita? Aduh aku nggak tahu. Aku nggak tahu itu. Pasti kalau Kakak cerita kayak gitu, yang ada orang kita tuh lu gitu. Tapi yang tadi Kakak ceritain itu kayak mereka tuh support. Alhamdulillah sih Mas. Aku itu makasih banget sama ya? semua teman-teman aku yang udah bantuin dari awal sampai akhir. Benar-benar saya juga terharu, kadang mikir ya Allah rezeki banget ternyata punya teman-teman yang emang nge-support kita gitu loh. Itu salah satu rezeki yang juga menurut saya bisa disyukuri gitu. Dari temen sampai atasan itu nggak ada yang... Iya, sampai atasan saya juga kaget loh. Dia bilang, kamu butuh apa? Kamu mau ini, kamu mau saya kasih 2 minggu? Boleh lah gitu, saya kasih 2 minggu ya sekarang gitu. Gue aja iri kayak gitu tau. Maksudnya nggak gampang lo punya punya mental seperti itu atau pemikiran ya. Karena orang-orang di sini tahulah seperti apa. Makanya juga paham sih Kak Lala itu bisa betah kerja di luar negeri nggak di sini. Tapi sebenarnya kenapa bisa berbeda seperti itu gitu? Cara pandang aku nggak tahu. Orang-orang yang kerja di sana gitu. Di luar negeri. Mungkin karena kesamaan kan kita sama-sama di luar negeri sendiri ya Mas. Semua orang yang ada di sana tuh kita sendirilah gitu, hidup sendiri segala macam. Dan kalau kita udah berteman kayak
kalau kamu kenapa-napa, kamu sakit atau apa, pasti kita datengin, pasti kita pokoknya kekeluargaannya menurut saya ada sih kalau kita temenan gitu loh. Jadi karena kita saling tahu kayak kita tuh nggak punya siapa-siapa lagi selain teman aja di sana gitu. Iya. Tapi bener-bener nggak ada yang denial, maksudnya dengan cerita kakak di circle kakak ya? Enggak sih, kebanyakan yang denial itu tuh yang di komen-komen Instagram. Iya. Sama itu kan di luar kan? Iya, itu di luar enggak, tapi kalau yang di sana semua bantuin, alhamdulillah. Malah kamu butuh apa gitu? Oh, Ustadz ini aja, Ustadz ini enggak gitu. Dan teman-teman saya alhamdulillah mereka juga semua yang datang dari luar, yang dari Indo tadi Melani atau misalnya Leni yang lagi transit doang gitu. Mereka semua benar-benar percaya perkataan saya gitu. Mungkin saya juga nggak pernah ngada-ngada Mas. Iya. Saya nggak yang gimana gitu. Jadi ya mungkin mereka percaya karena itu juga gitu. Tapi terlepas dari itu supportnya loh. Iya sih, saya juga alhamdulillah banget punya teman-teman baik. Iya, pasti nggak banyak orang-orang yang nonton juga punya teman-teman yang supportnya sampai seserius itu. Iya. Gitu. Sampai mau nemenin baca Quran. Bawa bangle kan dari. Bawa bangle, iya. Bawa kucing kayak gue bantuin lah gitu, tenang aja gitu, kayak beneran gak sih? Aku nggak maksa loh kalau nggak bisa gitu. Tapi mereka kayak ya bisa gitu, tenang aja gitu. Kita pasti bisa gitu. Walaupun pas diganggu juga mereka kayak hah ini diganggu beneran nih gitu. Cuman awalnya mereka datang dengan kepositifan lah gitu. Iya. Kalau ketika kakak ngepost terus dikontenin ada komen kayak gitu, jangan kaget. Emang iya sih. Itu perbedaannya. Kaget banget. Gila sampai DM saya. Kayak saya bukan siapa-siapa ya Mas. Jadi saya kayak kok bisa ada orang jahat ngomong kayak gini ke saya, nggak kenal gitu kan. Iya. Saya baru ngerasain aja sih. Beda mentalnya memang ya. Gitu. Gimana bisa bikin orang Indonesia seperti itu ya? Cuman paling yang beda tuh pemandangan kayak pandangan mereka terhadap kayak mendingan pakai garam, mendingan baca Quran, itu aja sih yang menurut aku beda-beda tiap orang. Iya. Itu aja. Jadi kayak lah jangan pakai air doa, kayaknya itu musyrik deh, ada yang ngomong gitu. Oh, tetap ada. Tapi maksudnya mendingan lu ini aja. Jadi banyak pendapat, banyak POV, tapi saya paham sih kayak emang semua orang kan berangkat dari background yang beda-beda. Mungkin jadi mereka belajar agama yang beda-beda, jadi ya udah mungkin inilah yang bisa mereka sampaikan. Tapi mungkin karena saya waktu itu hopeless ya Mas, jadi saya ikutin semua yang mereka saranin. Iya pasti, nggak apa-apa. Jadi yang bisa ya saya ikutin deh gitu. Kalau nggak hopeless, ceritanya nggak sepanjang ini. Iya benar. Ini hopeless banget. Gitu sih. Oke. Tapi Kak Lala punya pesan nggak buat teman-teman yang mungkin juga pengen kerja di luar negeri? Apalagi baru-baru ini ada hashtag kabur aja dulu ya kan? Oh, saya kan kerja di luar negeri udah dari 2018 ya. Waktu itu masih belum banyak sih saingannya ya gitu buat kerja di luar negeri. Saya dulu pertama kali tinggalnya di Bangkok. Terus saya pindah ke Malaysia tahun 2022. Kalau menurut saya pertama banget ya, skill interview bahasa Inggrisnya itu pasti. Gimana kita ngeyakinin mereka adalah cara kita berbicara gitu. Gimana cara berbicara kita tuh benar-benar runtun lah atau sesuai apa yang dengan mereka tanyakan gitu loh. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu skill lain selain bahasa Inggris, misalnya punya SQL lah, bisa coding lah kayak gitu-gitu. Dan tapi saya tahu juga marketnya lagi jelek banget karena lagi banyak yang nganggur dan sebagainya kan. Emang harus rajin sih apply gitu karena banyak banget saingannya. Kalau sekarang beda banget kayak zaman saya dulu gitu menurut saya. Oke. Kalau untuk tips yang benar-benar mungkin ada beberapa teman-teman yang takut gitu ya pindah ke luar negeri, mereka nggak punya teman, mereka nggak punya siapa-siapa di sana. Kita tuh bisa nyari kemana gitu untuk nyari teman-teman gitu. Oke. Jadi kalau mau mastiin dulu nih, pertama perusahaan apa sih yang kita datengin gitu loh, kayak kita harus cari tahu dulu, cross check dulu nih beneran perusahaan legit, ada kantornya enggak.
letaknya di mana di Kuala Lumpur dan sebagainya macam, kita harus cari tahu dulu. Sekarang menurut saya udah lebih canggih daripada dulu. Jadi bisa ketahuan lah, terus cek di LinkedIn misalnya orang-orang yang kerja di sana. Bisa dilihat kayak oh misalnya dia kerja di company A nih di Malaysia, beneran nggak ya ada company A? Cek dulu di LinkedIn, terus lihat oh nih yang kerja di company A banyak ternyata, ada HR-nya, ada orang payment-nya gitu-gitu. Dari situ udah kelihatan oh ini bisa jadi legit nih gitu. Terus biasanya kalau misalnya mereka memang butuh expat, mereka akan provide dengan working visa, mereka juga akan provide tiket pesawat sama biasanya hotel 2 minggu atau mungkin sebulan pertama gitu. Jadi kalau mereka minta duit di awal itu udah pasti scam. Itu udah pasti scam. Mereka nggak akan minta duit di awal, mereka paling cuma akan membuat visa kerja dulu. Nah kalau membuat visa kerja itu kan nggak sembarangan Mas, jadi harusnya embassy juga udah tahu kalau company ini bisa dipercaya, jadi bisa buat working visa sebelum berangkat ke sana. Oh, gitu. Jadi ada yang ngecek juga nih ya? Jadi kalau nge-apply visa kerja di Indonesia misalnya, jadi nggak akan embassy ngasih working visa kalau company-nya nggak legit. Betul. Jadi selama kamu belum dikasih working visa, ya kamu jangan berangkat menurut saya gitu. Mereka juga pasti bakal ngasih tiket pesawat dan lain-lain. Nggak akan mereka ngebiarin kamu bayar tiket pesawat sendiri dan hotel akomodasi di awal-awal gitu. Pas sampai sana nih, pas sampai tujuan, banyak maksudnya ada gak komunitas orang-orang Indonesia segala macam untuk nyari temennya gitu? Kalau itu biasanya tiap negara dia punya grup diaspora. Jadi kalau di Facebook sih, kalau di Thailand, orang Thailand kan lebih banyak pakai Facebook sama Line ketimbang Instagram sama WhatsApp. Jadi kita harus mulai tahu juga negara mana pakai aplikasi apa nih lebih banyak gitu. Nah waktu di Thailand karena mereka pakai Facebook, berarti harus bikin dong akun Facebook, terus harus join di grup diaspora Indonesia gitu di situ. Kalau terus Malaysia juga ada di Facebook juga ada grup diasporanya gitu, ikutan di situ gitu misalnya. Pokoknya jangan sampai kalian masuk negara lain tuh secara ilegal, karena itu akan mengurangi kesempatan untuk orang Indonesia lain untuk kerja di negara itu. Pastinya kayak gitu. Iya, paham. Jadi semoga biar kita tuh nggak di blacklist sama negara lain ya. Bener banget Mas. Bener banget. Jadi susah Mas. Tuh jadi susah orang Indonesia tuh karena kebanyakan ya ini jujur aja ya, banyak yang suka ilegal gitu, masuk dari air, masuk dari. Oh gitu. Ada Mas, kemarin saya ketemu. Selain bikin rusuh nih, apalagi yang baru-baru ini di Jepang ya. Iya gitu, kayak semakin banyak yang macem-macem atau ngelakuin sesuatu di negara orang tuh semakin mereka semakin merhatiin negara ini kayak kok negara ini kepercayaannya jadi kurang. Jadi mereka ngurangin kota atau apa saya kurang tahu ya kalau sampai situ, cuman bisa jadi ya jadi kayak gitu. Iya, nanti hashtagnya jadi berubah, nggak bisa kabur. Yang tadi kabur aja dulu jadi nggak bisa kabur. Oke, terima kasih Kak Lala udah datang ke Lentera Malam ya. Panjang bener ini video, tapi keren, bagus ceritanya. Makasih. Nah, sekali lagi terima kasih. Dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Lala izin pamit. Ya. Bye.